Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum TVB dan sahabat semuanya dimanapun berada. eh Senang sekali setelah reuni yang istimewa kemarin di Jakarta kita bisa jumpa lagi bertatap layar, terhubung secara energi, secara frekuensi, secara vibrasi. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan next ya mungkin kita akan menjawab permintaan teman-teman untuk bikin acara reuni di Jawa Tengah mungkin ya. Dan nanti bintang tamunya Bapak Dokter Wayan Mustika. Wah, Oh, Masya Allah. oke, Keren. Masya oke Teh. Allah. Kita langsung aja Teh Febi. Ya, Ngobrol tentang manifestasi lagi Teh Febi. ya. Saat kemudian seseorang tuh berhasil memanifestasikan keinginannya di kelas kita ini, apa yang sebenarnya sedang terjadi pada struktur energi dan kesadaran mereka tuh sebenarnya gimana Teh? Ya, jadi gini Mas Hendra. Pada saat seseorang itu sebelumnya kehidupannya kacau, kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan di dalam hidup ini, artinya yang terjadi sama dia adalah situasi di mana energi tubuhnya itu tidak selaras, Mas, dengan energi semesta dan dengan energi kelimpahan. Ada sesuatu yang tidak selaras gitu. Pada saat mulai masuk materi Abundant Revolution, di bab 1 diceritakan tentang siapa diri dia, di bab 2 cara kerja sistem semesta seperti apa, di bab ketiganya udah mulai praktek sadar nafas syukur, udah mulai praktek menerima melepas untuk menyelaraskan resonasi semesta dan dirinya gitu. Lalu udah mulai sending love, udah mulai melepaskan kemarahan, kebencian, memaafkan orang lain, memberikan cinta, dan mulai daily rutinnya dijalanin. Dia begitu banyak memberi banyak cinta. Ketika data di tubuhnya berubah, dari yang mengeluh, bingung, takut, cemas, berubah selama 30 hari, berganti dari keluhan menjadi terima kasih, dari kesel, sebel menjadi sending love, dari resah, takut, bingung menjadi jauh lebih tenang. Keselarasan mulai terjadi, koneksi mulai terhubung, frekuensi mulai sama apa yang diinginkan. Cerita tentang manifestasi itu adalah cerita tentang selarasnya antara tubuh dengan goals yang diinginkan, dengan putaran frekuensi semesta dan Allah itu sendiri gitu, atau apapun nama itu disebut, dengan kecerdasan semesta yang luar biasa. Jadi apa yang terjadi pada saat seseorang manifest? Terjadi keselarasan frekuensi, keselarasan resonasi antara yang melepaskan energi tanpa batas. Jadi kan Allah dan semesta itu, dia itu kan tanpa batas, Mas. Kelimpahan tanpa batas. Frekuensinya ini ada di mana-mana, Mas. Di semesta itu tuh terpancar. Nah, masalahnya frekuensi tubuh kita belum bergetar di sana. Nah, manifestasi terjadi ketika ketemu nih resonasi yang sama. Jadi Receiver kita ini sama nih frekuensinya, tune in, sama. Terjadilah manifest. realita jiwa mereka bergetar selaras dengan semesta, gitu ya Teh Betul, ya? betul sekali. Selaras, Oke. bercerita tentang keselarasan yang terjadi. Jadi kalau seandainya teman-teman semua, baik teman-teman di sini, teman-teman alumni, atau teman-teman di rumah, di rumah masing-masing merasa bahwa kayaknya ada yang nggak asik nih sama hidupku, kenapa aku begini? Itu adalah sinyal semesta. Tubuhmu belum selaras. Ayo selaraskan, gitu. Kan ada ungkapan katanya
ambisi itu adalah turunan dari cita-cita. Artinya ambisi itu kan kita ada yang namanya keinginan gitu. Nah, kalau kemudian ini ditarik ke banyaknya teman-teman yang berhasil manifestasi di kelas Badan Revolution ini teh, itu lebih berkaitan dengan vibrasi keinginan atau dengan keberanian mereka untuk bisa melepas keinginan itu sendiri teh. Terjadinya manifestasi tuh. Gimana tuh? Kalau dilihat dari rata-rata manifestasi yang terjadi sama alumni ya Mas Hendra, itu aku hampir ketemu polanya Mas. Polanya adalah ketika mereka pertama berdamai dengan realita dan menerima semua apa yang terjadi. Ada satu titik di mana dia mengenolkan, mengikhlaskan apa yang terjadi sama mereka. Penerimaan. Setelah menerima itu semua, lalu mereka menjalankan daily rutin, hasilnya lepaskan. Lepaskan dalam arti kata, mereka bersedia untuk semesta mengaliri. Hendaknya berjalan di dalam kehidupannya. Disitulah letak kejadian sebuah realita yang berjalan effortless, di mana di sini ada kehendak, ada keinginan, kecerdasan yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau apapun nama itu disebut ya, Tuhan, Allah atau semesta. Dan di sini ada yang berjalan nih di dalam kehidupan ini. Ketika dia mengosongkan, ketika dia melepaskan emosi keinginan ego, dia mengosongkan, lalu dia terbuka untuk totally surrender, total berserah. Disinilah aliran itu masuk. Disitulah terjadi manifestasi yang selaras, gitu Mas Hendra. Okay. Jadi intinya di titik manifestasi beberapa teman-teman itu lucu Mas. Ketika dia udah, ya udahlah, istilahnya aku total berserah, aku serahkan, aku lepaskan, diatur oleh semesta, aku pasrah, berserah, dan aku terbuka sama semua hasilnya gitu. Bagaimana semesta mengatur. Tapi dalam posisi itu bukan dalam posisi tidur, makan, enggak gitu ya Mas. Tetap dalam sebuah gerak gitu, dalam sebuah do, dalam sebuah action. Tetapi action yang penuh dengan kesadaran gitu, bahwa hasilnya ada kecerdasan yang lebih tinggi nih, yang lebih sempurna gitu mengatur semuanya. Jadi dia lepaskan hasilnya. Sehingga ketika dilepaskan, apapun yang dilepas, kita nggak ada ekspektasi, nggak ada nungguin gitu. Kenapa? Karena di Badan Revolution Bab 1 udah diceritakan bahwa segalanya sudah ada, tersedia di sini, saat ini, sekarang. Jadi pada saat quantum jam dalam posisi ya memang udah tersedia gitu. Tugas kita hanya menyamakan frekuensi aja, menyelaraskan frekuensi aja. Apa yang Telina ingin, rukonya laku, rumahnya laku, Teh Nunung ingin, Ibu Eli dan teman-teman semua ingin, udah ada Mas, udah terhampar, sudah tersedia sekarang. Gak perlu datang dukun ya. Menyamakan resonasi dan menyelaraskan frekuensi aja. Itu kan lebih mudah sebenarnya, lebih ringan gitu kita ngejalanin. Karena udah ada. Iya. Nah Teh, kemarin ya waktu reuni kan banyak sekali teman-teman yang memberikan testimoni yang seru-seru ya. Salah satunya ada Kakak Asmara Cinta yang hari ini juga hadir, nanti akan coba kita gali gitu ya. Bakal keren banget gitu. Nah, terjadinya manifestasi-manifestasi yang berkepanjangan itu Teh, mereka menegaskan bahwa hidup saya tuh berubah setelah kemudian mengikuti kelas ini gitu. Nah, perubahan hidup mereka itu karena manifestasi tercapai atau karena mereka akhirnya sadar siapa diri sejatinya gitu? Jujurnya yang bikin cepet itu ketika sadar bahwa dia udah berkelimpahan. Ketika sadar kelimpahannya itu udah ada di dalam Mas. Ketika sadar kelimpahannya udah ada di dalam, lalu ada percaya diri dia kan, wah, mulailah data identitas dirinya berubah dari misal Mbak Aas yang sedih, takut, cemas menjadi Mbak Aas yang beruntung, katanya kan gitu kemarin. Itu adalah sudah yang tanpa batas dan beruntung, ya udah nempel terus, dia beruntung aja mana-mana dia berjalan. Iya.
itu aja yang selalu terjadi di dalam kehidupan. Jadi kuncian utamanya memang boleh nggak terbuka untuk awaludini ma'rifatullahi ta'ala, tahu dulu siapa dirimu, kamu akan tahu siapa Tuhanmu. Dan hidup begitu indah ketika tahu itu semua, karena gimana gak indah Mas Hendra ketika seseorang dalam ketakutan, kebingungan, terus diceritain semuanya udah ada di dalam, terus yang mewujudkan yang di dalam untuk merealita jadi keluar. Cukup sadari bahwa itu ada, cukup sadar nafas syukur, syukuri aja semua. Lalu kalau ada keinginan ya udah quantum jamin dan lepasin aja gitu. Itu rutinitas yang akhirnya seru juga ya hidup ini gitu. Iya. Nah, Teteh, aku sekarang pengen coba masuk lebih dalam untuk menggali sisi jebakan ego ketika manifestasi itu sudah berhasil gitu, Teh. Kalau seseorang berhasil melakukan manifestasi gitu, tapi ternyata masih melekat pada sebuah identitas yang lama gitu. Apa yang biasanya terjadi menurut resolusi pandang TVB? Kalau manifestasi sudah terjadi, lalu masih melekat ego, biasanya kebahagiaannya nggak lama, Mas. Entah itu uangnya cepat habis, entah itu dia balik lagi ke kekurangan, entah itu there's something problem with apa yang dimanifestasikan sama dia gitu. Karena biasanya kalau masih melekat sama ego, akulah yang mengisi hidup aku, yang ngatur aku semua serba aku. Justru akar aku inilah, akar ego inilah sama dengan penderitaan, Mas, kalau nggak dilepas. Ego ini kan diri palsu. Ego ini adalah diri palsu. Justru akar ego inilah yang punya banyak limitasi, Mas Hendra. Jadi tercapai, cuma mungkin capek. Tercapai, cuma mungkin kebahagiaannya nggak lama gitu. Tercapai sih pasti tercapai. Cuma semua orang kan perjalanannya, Mas, menuju spiritual awakening gitu ya, menuju kesadaran. Jadi nikmatin aja prosesnya. Enjoy the process. Nah, kita tahu Teh, sebenarnya kan manifestasi itu sponsornya dari trauma, kadang pun juga kejadian Teh. Manifestasi dari luka batin, dendam, itu pun juga kadang kejadian gitu. Nah, untuk kan kita pengennya kan manifestasi itu sponsornya bukan dari trauma, bukan dari ego-ego tadi ya, tapi muncul dari ruang kesadaran yang murni gitu. Nah, gimana sih Teh ketika kemudian manifestasi tapi based on trauma itu tuh efek kedepannya seperti apa gitu? Beda, Mas, beda banget. Ada peserta alumni yang mengalami manifestasi dari dendam. Ada. Jadi suaminya punya usaha, suatu saat suaminya sibuk banyak kegiatan, istrinya kayak merasa dikecilkan. Suatu saat istrinya juga menjalankan usaha, lalu dia berkata, gue dendam sama kesuksesan suami, nih lihat ya, aku akan buktikan, gitulah istilahnya. Biasanya kejadiannya itu akan lelah, capek. Dan tercapai si istri ini mengalami kesuksesan itu, tapi banyak dramanya, Mas, biasanya. Drama pegawai lah, drama ini itu, pokoknya enggak gini. Inti dari semua perjalanan apapun yang ingin dicapai kan kebahagiaan dan ketenangan dan kedamaian yang panjang ya, Mas. Intinya itu, dan itu hanya bisa dicapai ketika kita melepaskan limitasi kita berupa emosi, keinginan, dan ego itu. Nah, ketika itu selalu kita sadari, tapi kita jangan membenci itu ya, karena kan itu bagian dari kita. Tidak yang, pokoknya aku lepaskan, pergi jauh, nggak gitu. Istilahnya, kata melepaskan itu kan sebenarnya sambut, terima, kita ada emosi, sambut terima ada keinginan pengen ngatur dan lain-lain, sambut dan terima ada ego yang merasa jadi korban dan lain-lain, sambut dan terima, lalu izinkan disadari bahwa ini juga cinta, izinkan disadari bahwa ini juga manifestasi cinta. Kehidupan itu kan dualitas, ada kesedihan, kebahagiaan, semuanya
manifestasi cinta. Kesadaran tentang itulah yang membuat semua reaksinya tuh tidak dalam sesuatu yang tidak membahagiakan gitu. Jadi pahami bahwa kemarahan, kesedihan, kecemasan, baik keinginan pengen ngatur, kekurangan apapun itu, ego termasuk sekalipun, itu adalah manifestasi cinta juga gitu. Jadi sebenarnya dalam kehidupan ini sih label-label itu harusnya udah benar-benar jadi kemurnian cinta gitu. Cuma kan dalam kehidupan ini memang selalu ada dualitas, Mas. Ada kebahagiaan, kesedihan, ada punya uang, uang diambil orang. Ada setia, ada yang nggak setia gitu. Semua itu terhampar untuk apa? Untuk mengukur diri kita sendiri. Ada bagasi emosi apakah yang masih menyala dan apakah itu sudah selesai gitu. Ketika ada realita yang tidak nyaman, itu notifikasi. Kamu sedang tidak selaras. Oke. Nah, andai kata nih Teh Feby itu dihutangi uang gitu sama sahabatnya gitu. Nilainya mungkin besar lah ya. Nah, nagih-nagih terus kan bikin vibrasi turun Teh. Bikin energi turun dan bahkan akan mengundang hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Ya. Nah, tip dan triknya gimana sih menghadapi piutang seperti itu? Di satu sisi kalau nggak ditagih ya dia akan seenaknya sendiri, justru malah melupakan kewajibannya. Di sisi yang lain, kita nagih ya kita yang jengkel sendiri. Nah, itu gimana, Teh? Kisah nyata aku sih, Mas, kalau yang diceritain itu. Ada beberapa teman punya utang dari bisnis, gagal, akhirnya menghasilkan PR hutang, piutang ya, teman harusnya bayar itu enggak. Ada beberapa, enggak satu bahkan, lebih dari 3 bahkan, Mas Hendra. Ketika bertemu kesadaran ini, aku mulai sadar gitu, bahwa uang itu energi. Aku sadar banget bahwa uang itu energi. Dan aku sadar, kenapa itu belum masuk ke kantong aku. Aku sangat sadar bahwa ada yang aku tahan, berupa kemarahan, berupa kekesalan, berupa kebencian gitu. Ada yang aku tahan gitu. Sehingga uang itu pun nggak masuk, karena ada yang tertahan. Ketika aku menyadari itu, Teteh A punya piutang ratusan juta, Teteh B puluhan juta, Teteh C angkanya juga besar sekali gitu. Aku mulai melihat substansi inti, bahwa realita hidupku itu dihantarkan ada teman 1, 2, 3 ngesalin gitu, ada piutang banyak. Ini kan pantulanku. Pantulan di cermin kan asalnya dari orang yang di depan cermin. Jadi yang aku lakukan apa? Yang aku lakukan adalah aku menyadari ada rasa itu. Aku duduk sama rasa itu. Nangis ya nangis, kesel ya ya udah. Rasakan aja gitu rasa itu ada. Aku rasakan penuh, aku rasakan total, aku terima rasa itu apa adanya. Dan yang paling penting satu, aku terbuka untuk sadar bahwa akulah 100% yang menarik realita itu terjadi di dalam kehidupan aku. Dari mana? Dari file-file memori masa kecil. File-file memori masa kecil aku, file-file memori negatif waktu aku masih kecil ya, 5 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah, dan judulnya sama kayak rasa ini. File-file inilah yang masih menyala di bawah sadar, yang akhirnya mengundang dan akhirnya merefleksi, memantulkan realita yang itu. Di titik aku menyadari ke sana, iya, file-file memori itu aku belum ikhlasin, belum aku lepasin saat itu. Belum aku alirkan dan aku lepaskan. Di titik itu aku ketemu, aku sadar, aku duduk sama rasa itu, aku terima, aku sambut terima, aku alirkan, aku lepasin. Karena itu akarnya, akar itu yang menyala jadi loopingan ini, loopingan itu, dibohongin orang ini, diambil uang, di semua proses gitu, beda-beda cerita. Di titik aku sadar, apa yang aku lakukan? Aku tetap berkomunikasi sama teman yang punya utang. Halo, apa kabar, gimana, mau rencana bayar kapan? Tapi di lubuk hati aku yang paling dalam udah aku lepasin. Aku udah lepasin. Jadi uang itu adalah energi, dan uang yang masuk kepada aku itu tergantung dari seberapa pantulan di dalamku. Jadi aku
aku nggak ada beban sama orang itu. Aku maafkan orang itu, bahkan aku sending love. Ya, itu real aku lakukan. Aku maafkan, aku sending love ke mereka. Sending love-nya apa? Aku bayangkan dia ada di depan aku, maafin, aku minta maaf, lalu aku sending love ke dia, bayangkan dia sehat, bayangkan dia bahagia, bayangkan dia ada rezeki, bayangkan dia kerjaannya lancar dan lain-lain. Sehingga kalau dia sehat kan dia bisa bayar. Kalau dia rezekinya lancar kan dia bisa bayar gitu. Jadi aku mau support doa yang terbaik buat dia. Tapi skenario yang terjadi sama aku itu adalah uang aku tuh diganti total dari utang teman-teman aku tuh diganti bukan dari orang-orang itu, Mas, dari bisnis aku yang lain. Masuk uang totalnya, total akumulasi kalau mereka semua bayar. Itu enggak sebulan, Mas, cuma sekitar seminggu dari sejak aku melepaskan, merelakan, lalu aku sending love, lalu uang itu masuk semua terganti. Kayaknya 3 kali lipat deh dari angka itu. Oke, Teh. Kemarin waktu di reuni itu kan ada salah satu peserta yang datang dari Merauke namanya Bu Puji ya. Betul. Nah, Bu Puji itu dulu kan benar-benar dia punya hutang ya 600 juta berapa gitu. Ya. Terus akhirnya dia bisa bangkit dari keterpurukan finansial. Dan malamnya itu aku sempat ngobrol lebih dalam gitu. Ya. Ternyata wajar ya beliau itu mengalami peningkatan secara signifikan tuh karena setiap minjemin uang sama orang gitu yang mau dihutang gitu Teh, dia sudah nganggep itu nggak bakal balik gitu, udah diikhlaskan gitu. Bahkan ada salah satu sahabat suaminya gitu yang kena masalah, dia masih sisa mobil satu-satunya itu dia gadekan untuk menolong temannya itu gitu. Jadi cara pandang, respon terhadap uang, terhadap keberlimpahan itu benar-benar termanifestasi di luar gitu loh. Harus punya nyali gitu loh. Kalau kita ingin berubah tuh harus punya nyali gitu. Jadi relate banget dengan yang selama ini diajarkan oleh Teh Feby gitu. Nah, terus Teh, kan di satu sisi Teh Feby, kita kan tahu ya bahwa dalam Badan Revolution tuh teman-teman selalu diajari untuk quantum jump, untuk manifestasi ini itu dan seterusnya gitu ya. Ya. Kalau kemudian dikomparasikan ya, kalau kemudian dibandingkan gitu, jalan hidup itu sesuai dengan yang kita mau. Pokoknya kita pengen begini, alam ngerespon begini gitu. Kita pengen begitu, alam ngerespon begitu gitu. Atau opsi yang kedua, udah percaya penuh aja pada semesta ini, apapun yang terjadi nggak perlu dilawan. Nah, itu bagaimana ya menemukan benang merahnya ya, titik tengahnya gimana ya Teh? Sejujurnya percaya aja sama semesta yang ngatur, Mas Hendra. Sejujurnya itu. Nanti uniknya nih Mas Hendra, itu tiba-tiba ada intuisi yang kehendak kita juga sama kayak gitu. Itu jadinya kayak seakan-akan kayak kita punya keinginan, padahal kalau dari mindset awal bahwa nih mindset awalnya sebenarnya ada di bab 1, Mas. Ada di siapakah dirimu. Dirimu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Stop di situ tuh. Ketika kita udah memahami itu bahwa kita udah yang tanpa batas dan berkelimpahan, artinya kan semuanya sudah ada dan tersedia. Logika simpelnya, kalau anggaplah analogi simpel gitu ya, Allah dan semesta ini kayak lautan tanpa batas yang luar biasa, tanpa batas lah istilahnya. Kita ini adalah setetes air lautnya itu yang tes gitu. Kan kalau air laut itu asin kan si setetesnya juga asin dong, Mas. Kalau Mas Hendra dan teman-teman semua punya sifat kasih sayang, Allah punya sifat kasih sayang, Maha Pengasih Maha Penyayang, Mas Hendra juga punya sifat kasih sayang. Allah punya sifat maha lembut, Mas Hendra juga dan teman-teman punya sifat lembut gitu. Ketika Allah punya sifat berkelimpahan, bukankah si setetesnya ini juga default DNA dari awalnya itu udah berkelimpahan juga ya? Nah, sadari aja itu. Ini bawaannya udah berkelimpahan. Kenapa belum berkelimpahan? Ya itu, ada belief, bagasi emosi, aku mah nggak layak, aku mah nggak bisa. Ya itu yang melimitasi. Ini yang kita
izinkan lepas gitu istilahnya, izinkan dialirkan dan dilepaskan gitu. Nah ketika kita sudah menyadari bahwa ini kan sebelum kita lahir tuh udah DNA kelimpahan gitu, udah berkelimpahan, jadi ya udah percaya aja sama skenario yang memang semuanya udah terhampar tersedia. Tugas kita samain aja deh resonasi kelimpahannya, resonasi selarasin sama kelimpahan. Pilihnya apa? Bersyukur, berterima kasih, bahagia, tenang gitu loh. Gak bisa buru-buru, gak bisa cepet-cepet, pokoknya harus sekarang. Ngapain sih pengen pokoknya harus sekarang, emang udah ada, tinggal coba aja resonasinya disamain. Yang bikin harus dipercepat adalah bagaimana kita menyamakan resonasi dan keselarasan ini dengan keselarasan semesta gitu. Keselarasan semesta lebih jelas. Keselarasan semesta itu kita bicara level alfa, theta, tenang, senang-senang aja, seru-seru aja, bercanda-bercanda aja. Itulah frekuensi yang selaras. Ya. Dan lagi-lagi ya Teh ya, jangan menyepelekan tabungan energi, Betul. karena saya kok nggak tahu ya, saya tuh banyak melihat orang yang banyak menafkahkan hidupnya untuk orang lain itu rata-rata kalau batin apa-apa, kalau pengen apa-apa tuh mudah kejadian gitu loh. Jadi jawaban yang realistis mungkin aku sudah coba ini, coba itu, tapi kenapa belum terjadi? Ya mungkin karena energinya, powernya kurang gitu ya Teh ya. Ya, Itu betul. kayaknya nggak bisa dipungkiri deh ya. Nah, Betul sekali Mas Hendra. Betul. Karena gini, ketika gini, logikanya gini. Ketika seseorang itu penuh cinta untuk berbagi gitu ya, ada cinta di situ untuk berbagi. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita kan sesuai dengan apa yang kamu lepaskan secara energi rasa. Ketika rasa hati berbagi itu kan rasa bahagia tuh yang keluar. Otomatis yang dia lepaskan, yang dia terima. Jadi Jason Michael tuh dulu tuh dosen aku di Diamond Cutter Wisdom itu bilang, jadi kalau kamu mau uang kamu nggak habis delivery terus sayang ke banyak orang. Karena itu esensinya gitu. Kamu mengeluarkan itu yang masuk nggak akan berhenti-berhenti. Kamu mengeluarkan setiap hari itu yang masuk-masuk akan tidak terbendung gitu. Tapi bukan karena itu juga, itu udah hukum perputaran Mas. Hukum perputaran sunatullahnya udah begitu. Putarannya kamu keluar, ya? Kamu ya, matematika semesta udah hukum perputarannya begitu. Jadi kalau teman-teman dalam keadaan dan keadaan nggak punya, dalam keadaan di situasi yang nggak punya uang, bukannya aduh gimana harus berbagi, aku aja nggak punya uang, kan untuk berbagi nggak harus uang, bisa memudahkan urusan orang, meringankan beban orang, membahagiakan orang. Bahkan udah dia paling gampang doain orang aja gitu. Itu banyak dilakukan di teman-teman alumni dan akhirnya itu menjadi satu solusi buat teman-teman. Akhirnya banyak perubahan juga dari teman-teman. Tabungan semesta itu salah satu gambaran di mana kita mengekspresikan sejatinya kita yang memang sudah berkelimpahan gitu. Identitas diri. Iya. Yang sudah berkelimpahan. Jadi kalau ibarat kita mau nembak apa gitu ya, kita udah pinter caranya nembak gitu. Tapi kalau nggak ada pelurunya kan juga nggak bisa kena sasarannya gitu. Kira-kira gitu ya kurang lebihnya. Nah, baik Teh. Luar biasa banget penjelasan dari Teh Feby. Aku sekarang pengen langsung ke Teh Lina Bandung, boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Feby, Mas Hendra dan semua. Ya Teh. Makasih banyak, Masya Allah udah diundang untuk bisa bertemu kakak saya nih yang sulit ditemui saat ini. Ya Allah, dulu mah sering banget, 24-nya malah ya. Masya Allah, makasih banyak. Langsung testimoni atau cerita dulu ya? Ya, cerita sebelumnya, terus akhirnya belajar, terus testimoni Teh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya dengan Liana Mulyadi
dari Lumu Indonesia. Saya mau ceritakan sedikit. Saya mengenal Teteh itu kan memang sudah sangat lama ya, hampir 2003-2005 lah ya. Kita dari mulai buka Yayasan Peduli Anak Indonesia di wilayah Jawa Barat. Dan saya mau cerita sedikit. Memang saya sebetulnya antara kaget dan nggak kaget ya lihat Teh Feby saat ini gitu. Tapi kalau saya lihat memang Teteh tuh dari dulu memang orang yang selalu menyemangati ya, apalagi keluarga gitu ya, apalagi juga saya udah dianggap adiknya, terus juga teman-teman, sahabat, dan bahkan sampai sekarang gitu ya untuk UMKM yang notabene memang banyak sekali yang perlu petua, perlu motivasi, dan Teh Feby itu luar biasa selalu ada untuk mereka yang curhat gitu. Dan nggak tahu juga ternyata Teteh menjadi motivator hebat saat ini bekerja sama dengan Ngaji Rasul Mas Hendra, luar biasa di manajemenin ini di luar dugaan saya sangat mengapresiasi. Izin saya menyampaikan, jadi waktu pas udah kita kan sering ketemu ya Teh, cuman dalam 2 tahun saya kampanye di DPR RI di Dapil 8 Kota Kabupaten Cirebon Indramayu, saya kan agak lost contact sama Teteh ya selama 2 tahun itu. Jadi di mana saya waktu kampanye pun di luar dugaan saya juga dipilih oleh salah satu besan Pak Menteri Zulkifli Hasan, yang dimana saya juga tidak tahu apa potensi saya awalnya. Nah tapi saya minta izin ke Teteh waktu itu ya, Teh doain aku ya Teh, apa saya mampu gitu kan ya, sebagai seorang DPR yang saya juga bukan orang politik gitu kan ya. Tapi kata Teteh, ya udah Bismillah, yuk mau semangat pokoknya bisa. Dan itu yang selalu Teteh lakukan. Awalnya saya tuh yang bisa nggak ya, pede nggak ya gitu, karena kan bukan orang politik. Terus saya juga biasanya juga belusukan ke kampung-kampung sama Teteh kan gitu, ke panti-panti, ke panti jompo dari dulu kan, bahkan selama COVID pun sampai lahiran mau Rara yang pertama aja hamil mau melahiran aja masih bekerja kita masih keliling panti. Itulah Teh Feby dari dulu juga kayak begitu, jadi jangan aneh. Saya juga memang tidak aneh, memang Teteh itu jadi motivator sangat pantas lah, nggak salah lah Mas Hendra memilih Teh Feby kakak saya untuk sebagai motivator. Jadi saya tuh iya Masya Allah, dan saya tuh Masya Allah sampai saya nangis gitu. Tuh maaf papa udah mau nangis lagi. Jadi waktu saya tuh kehilangan kontak sama Teh Feby ya 2 tahun, saya rasakan kampanye itu luar biasa gitu kan. Alhamdulillah saya tuh bahagia banget bisa 1 hari 12 titik. Saya memang berusaha untuk apa yang saya lakukan adalah sedekah gitu ya. Dan selalu Teh Feby bilang, Teh Linda gimana sekarang ke kampung mana kan, gimana semangat ya. Sampai tahun baru aja saya nggak ketemu Teteh kan. Nah, setelah dari perjalanan itu kan namanya alhamdulillah yang Teteh Feby bilang katanya udah pokoknya niatnya sedekah aja biar ringan kata gitu kan semua. Dan alhamdulillah selama ini saya berjalan sampai sekarang belum dapat kursi gitu ya, salah satu partai politik yang saya ini kan. Jadi karena ada satu kecurangan yang mungkin saya kan kalau dibilang kecewa pasti kecewa berat ya, karena udah keluar uang banyak gitu kan. Terus juga hampir berpikir negatif ya, karena kok kenapa tidak diperjuangkan, kenapa sih kok suara saya misalnya, padahal saya itu kok tiba-tiba hilang. Itu tuh karena kita nggak paham ya gitu. Tapi kan aku masih ingat kata bisa bilang, Teh gimana ya kok kesini gini, udah yang penting udah berbuat, udah jangan dia ini katanya gitu. Nah pas aku cerita Teh, udah aku basic usaha setelah kampanye tuh kan, udah basic usaha aja. Terus aku cerita ini dinamika namanya mungkin habis cukup lumayan ya kemarin, ya udah memulai lagi aja katanya gitu kan. Ini sebelum pas setelah di abundance ini yang kemarin ini, Teh ayo ikut katanya di sekarang aku dengan Haji Roso gini-gini, ya Allah ikut. Nah akhirnya Masya Allah aku tuh kaget kayak surprise gitu. Teh Feby, ya Allah Teh Feby jadi pembicara pas aku lihat di YouTube, luar biasa. Dan aku gak henti-henti lagi posisi terpuruk down itu, yang namanya juga ya banyak masih luka-luka yang bagasi emosi yang kau kata Teteh itu. Setelah dari saya dari kasih tahu YouTube-nya, saya tuh sampai nggak bisa tidur, kadang sampai jam 3 hanya lihat YouTube Teh Feby dengan testimoni orang lain.
Nah, terus saya bilang, ya Allah, iya ya, kenapa saya mesti sedih dan kecewa ya? Oh, ini yang terbaik gitu kan ya. Terus akhirnya dengan hampir ekonomi yang kita mau ada ruko hampir mau dilelang gitu kan. Teh gimana ya ini? Saya bilang udah ikuti aja seperti ini. Nah, ternyata pas ikut Abundance Revolution 12 itu, ya Allah gitu. Saya nggak menyangka Teh Febi memberikan suatu apa ya, motivasi luar biasa buat aku. TVB itu kayak tepat pada hadir yang kita udah jarang komunikasi, tapi TVB udah luar biasa gitu, makin bisa berbuat untuk orang banyak. Yang dulu mungkin hanya kita curhat berdua sama mama, mungkin sama teman-teman dan UMKM, Teteh selalu menyemangati mereka untuk berjualan dan Teteh banyak bantu UMKM. Telina kita beli keripiknya, padahal TVB juga mungkin untuk ini, tapi nggak apa-apa, kasihan. TVB tuh selalu melakukan itu untuk UMKM karena kita punya yayasan dan koperasi bareng, Lumung Indonesia bareng TVB, yaitu pembinanya juga Pak Menteri Bahlil, Ibu Sri Supandi Bahlil sebagai istrinya. Alhamdulillah kita udah seperti keluarga, jadi kita tuh udah bener-bener punya kakak-kakak luar biasa lah gitu, dan dimana TVB itu selalu membantu semuanya gitu, membantu saya secara pribadi, membantu UMKM, selalu memberikan semangat untuk berjualan. Jadi kayak ini enak ya, terus dipromosiin. Teteh kan selalu begitu ya. Jadi saya tuh bilang, ya Allah, memang kebaikan tuh kan selalu Allah balas dari mana saja. Ternyata Allah memang sangat memantaskan Teteh. Jadi mohon maaf ini agak emosi, ini termasuk bahagia sebetulnya, bukan sedih. Jadi saya tuh terharu gitu. Jadi saya ikutin Teteh mengarahkan, Delina udah jangan hilangkan bagasi emosi. Terus juga tidur, dari semenjak itu tidur tuh udah nggak mau lagi dengan posisi mikirin ini mikirin itu, sampai kadang insomnia nggak bisa tidur gitu. Dan akhirnya ya udah, ternyata hanya dengan memaafkan saja itu tuh hidup tuh jauh lebih tenang. Jadi tidak ada rasa yang dimana udah kosong aja gitu. Jadi kayak ya udah, ya Allah, saya ingin melupakan semua. Memang capek juga sih dipikirin ya, lelah gitu. Kayaknya tuh si ini begini, dulu kalau nggak saya mungkin ini sekian, dan mungkin ada orang yang mungkin masih belum menyelesaikan. Kita namanya bisnis ya, ada beberapa hal yang masalah ini gitu. Tapi aku pikir ya Allah, perasaan saya sudah berbuat yang semaksimal mungkin, saya sudah betul-betul protect gitu ya transaksi ini. Tapi kok kenapa gitu, ada hal-hal yang ternyata memang betul gitu, karena masih ada bagasi emosi. Terus kalaupun mungkin Allah mau ngasih, tapi akunya yang mungkin yang kurang bersyukur atau apa, banyak hal lah gitu. Ternyata aku mengikuti nggak nyampe berapa hari, 1 hari setelah dari aku mengikuti Abundance Revolution, besoknya itu aku dapat keajaiban dari salah satu bank yang mungkin lagi masih berurusan yang belum selesai dan mau dilelang. Sampai cuman dari semalam tuh udah, ya Allah, saya pasrah, ya Allah, lepas. Saya tidak mau harta ini menjadi pikiran dan membuat saya juga semakin berat gitu kan. Kalau mau dilelang, lelanglah sudah. Tapi kaget kan, malam-malam tiba-tiba mungkin SMS ke salah satu bank, ya bank itu. Saya bilang, Pak, saya sudah ikhlaskan, silahkan kalau mau lelang saja. Malam-malam jam 1 lah setelah DWA-an sama TVB. Udah, aku bilang, karena saya sebelum tidur saya tidak mau berpikir emosi atau terus memikirkan, aduh takut dilelang, khawatir terus gitu di dalam hati. Ternyata pas mungkin subuh ya, pas subuh dibaca, Ibu kenapa bicara seperti ini, katanya, kata orang bank itu. Ya, saya bilang, Pak, saya mah sudah tidak mau berpikir gimana, karena saya udah berusaha. Saya bilang, saya juga tidak mau membebani orang-orang, dan saya nggak mau berhutang lagi. Saya bilang gitu kan, karena saya, kalau memang itu harus dilepas, saya bilang, sok silahkan lelang berapa, mungkin pasti ada lebihnya. Saya bilang gitu kan, karena saya juga mau melepaskan itu dengan keikhlasan, dan saya juga harus bicara ke keluarga bahwa papa mama harus ikhlas ya. Saya bilang tuh, karena itu kan saya beli dari papa untuk bisa menyelamatkan
apa istilahnya aset keluarga gitu, dan saya juga melihatnya itu terlalu banyak sejarah. Tapi ternyata semakin kita seolah-olah, ya mohon maaf ya, menuhankan harta itu, kalau kata Debbie, semakin dipikirkan, semakin kayak seolah-olah, kenapa? Mungkin kan Allah juga marah. Kenapa bisa kamu apa istilahnya kok lebih membesarkan masalah, kalau kata Debbie kan? Padahal kan masalah kecil aja Allah maha besar, semesta lebih besar. Kita ini apa gitu? Terus aku cuma bilang, emang dengan kehilangan harta itu bakal membuat kita misalnya ini kan yang biasanya terpuruk kan, gak juga bisa cari uang sendiri. Ya udahlah, memang setelah dikosongkan itu malah si orang banknya juga bingung sekali gitu, sampai ibu kok aneh banget katanya, jarang ada yang seperti itu, biasanya halo lobby. Udahlah Pak, saya bilang, saya sudah diskusi dengan keluarga saya sudah bicara, karena namanya rezeki, jodoh hidup dan mati, segala sesuatu yang sudah Allah tentukan gitu kan, silahkan kapan dilelang. Sampai sekarang tuh udah berapa hari tuh, hampir 29 hari saya hampir ikut dengan Teteh itu kan, itu Masya Allah belum dilelang-lelang, malah Bu ada uang berapa, 50 atau 100, silahkan aja dulu masuk Bu. Saya bilang ini teh keajaiban sekali, karena aku nanya ya di beberapa bank yang mau dilelang gitu, apa di rumah juga ya, kalau udah posisi udah lelang kedua ketiga itu udah nggak bisa terselamatkan. Tapi ini kan ada keajaiban apa lagi gitu, padahal kan udah nggak mikir lagi gitu. Udah nggak mau mikir, bahkan kadang nggak mau lihat ruko itu karena takut sakit hati kan, takut jadi penyakit hati, takut jadi bagasi emosi lagi yang akhirnya jadi sedih apa, jadi takut kehilangan atau apa gitu. Udahlah, ya tuh nggak mau ini lagi. Ternyata semakin seperti itu, semakin Allah tuh keajaiban tuh muncul yang nggak masuk logika gitu. Tiba-tiba ada yang mungkin, sama Lin, kamu sekarang usaha apa? Udah, katanya bantuin abang ini untuk usaha tambang katanya gitu kan, di Morowali sama di Sulawesi Tenggara. Ini potensi gini-gini, karena mungkin tahu saya deket dengan ini kan, itu ada beberapa. Ya udah, alhamdulillah, karena kebetulan saya deket dengan Bu Menteri Bahlil ya, kalau memang tidak ada masalah kan insya Allah lah beliau bantu, alhamdulillah gitu. Mungkin karena tahu aku dekat gitu, jadi alhamdulillah kita diskusikan segala sesuatunya. Ternyata alhamdulillah beliau juga jiwa sosialnya tinggi. Aku cuman bilang, satu syaratnya kalau saya mau bantu tentang perizinan dan sebagainya, kalau bisa saya bilang tuh, saya minta untuk zakat sedekahnya ke pesantren Al Asyirah Nurul Iman, yang dimana 15.000 anak yatim, Umi Wahidah perempuan sendiri memberikan makan gratis sampai sekolah gratis, sampai Tante TVB udah berapa kali senang bareng kita kan. Dan aku bilang, TVB alhamdulillah itu sudah bikin perusahaan untuk Umi Wahidah, dimana beliau tuh ya Masya Allah lah, wanita limited edition juga, yang dimana mengurusi anak 15.000 dengan gratis, pengeluaran 1 bulan 7 miliar, 1 hari hampir 10 ton nasi beras gitu, sampai ya itu mas semua di luar dugaan. Dan aku banyak belajar juga Masya Allah tentang berbagi yang selama ini ya kita terapkan ya Teh, dalam keadaan kita punya 100.000 istilahnya, mendingan 50 dikasih 50 kita pegang, dan ada pemuluh kita kasih ya, itu ternyata terapan kita nggak tahu dibalasnya itu apakah bisa hari itu bisa investasi, itu ya manifest lah kalau kata bilang. Jadi memang yang saya rasakan adalah banyak keajaiban, banyak kabar baik. Tiba-tiba ya ada yang nawarin perusahaan tambang bersama, tambang nikel, terus ada tiba-tiba dari Tiongkok minta kerjasama juga untuk supplier kacamata. Gagakan kita dengan Yayasan Lumu Indonesia itu kan, dengan Bu Bahlil itu, dengan Teteh juga buka mata harapan itu, kita bagi kacamata gratis ya Teh, yang kita sempat berbagi kacamata gratis, pengobatan gratis, itu kan pasti continue kita ke kampung-kampung, ke pedalaman. Dan alhamdulillah tiba-tiba ada seorang Chinese yang memang orang Tiongkok sana, bahkan nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia, tiba-tiba bertemu di Jakarta setelah 9 hari setelah habis ikut Abundance Revolution Ngaji Rasul 12 itu. Alhamdulillah semakin banyak keajaiban, semakin banyak hal-hal di luar dugaan, mujizat nyata terjadi apabila kita memang menerapkannya. Allah terima kasih, ya Allah terima kasih.
rasanya tuh udah kebahagiaannya tuh udah dapat duluan gitu, padahal kita belum dapat kabar baik itu gitu, padahal kita nggak tahu hari itu dapat kabar baik apa, tapi udah gitu sampai keluar rumah tuh, ya Allah terima kasih banyak ya Allah, begitu berkelimpahan hamba ini kurang bersyukur, jadikan hamba selalu menjadi ahli syukur ya Allah gitu, sampai baca Al-Fatihah 3 kali dan sholawat itu dan terus. Dan alhamdulillah kebetulan saya juga lagi belajar juga ilmu Thariqah Qadriyah Sabaniyah, dan alhamdulillah yang saya bilang teh lagi belajar bagaimana ini, dan kayaknya Teh Feby udah arah-arah ke kesufian ini. banyak ilmu Thariqah juga yang menyambung dengan apa yang sudah Teh Feby sampaikan. Akhirnya berbuat baik lillahi ta'ala apa yang kita lakukan, dan mengingat Allah sepenuhnya, terus bersyukur dan berbuat baik, itu memang tingkatan yang sedang saya belajar di manakib ini, di Thariqah Qadriyah Sabaniyah ini, Masya Allah, dengan semua pembelajaran yang sedang saya ini kan. Jadi penataan hidup itu dari mulai hal-hal kecil itu yang mendapatkan efek yang besar gitu. Jadi selalu banyak keajaiban di luar ekspektasi kita, dapat kabar baik. Apa yang penting kata TVB dari pagi, dari sebelum tidur sampai bangun tidur itu mengucap syukur tadi gitu, mengucap syukur, sadar, melepaskan, memaafkan. Aduh rasanya aku bilang teh, kenapa nggak dari tahun-tahun lalu ya, aku bilang teh, aku teh sibuk kampanye, aku bilang teh harusnya aku telepon TVB, ya udah dasar gitu ya, namanya juga kita juga selalu disibukkan dengan aktivitas, itu yang membuat kita tuh kadang aktivitas kita itu yang kadang-kadang saya juga merasakan ya, saya juga bukan sosok sibuk banyak aja selalu ada aktivitas, tapi kalau tidak ada poin-poin arahan yang sudah TVB bikin bab 1 bab sampai dengan rilis, sadar bersyukur, duduk semua sampai kuantum jam, sampai semua dilakukan itu, iya, sending love itu betul-betul tiap hari kita lakukan tuh, jadi hidup tuh lebih bermakna. Mungkin selama ini kesibukannya nggak ada maknanya gitu, kayak ya udah kerja buat di sini, ya udah cari uang jadi itu terus gitu sampai berpuluh-puluh tahun gitu, padahal ada hal yang lebih besar gitu. Itu yang mungkin kadang meningkatkan kadar kita dapat uang, kadang enggak, kadang ditipu, kadang dikecewakan, kadang sedih. Nah, kalau sekarang kita sudah stabil mengikuti arahan yang TVB Nama Sendra dan yang dilakukan dari kita semua ini gitu, insya Allah itu tuh kayaknya kita siap kapan saja. Kalau tadi kata Ibu Asmara Cinta, kita siap kapan saja, kita mau siap tempur kapan saja, mau hadapi apapun juga saya siap gitu, karena saya sudah tahu kuncinya. Nah ini betul-betul saya sudah mendapatkan kuncinya gitu. Walaupun saya sudah kenal lama, hampir 20 tahun lebih sama TVB, tapi ini makin hebat, makin luar biasa, sekarang makin viral. Udah Masya Allah banyak kali syiar dan dakwah, dan di sini pasti nilai kebaikannya sangat banyak, karena banyak sekali yang tertolong pastinya secara pemikiran, sikap. Dan saya juga mungkin banyak ke majelis-majelis taklim. Saya bilang TVB, bagaimana kalau saya akan syiarkan ke majelis taklim, karena saya kan kebetulan di Dewan Masjid Indonesia sebagai pembina dengan Pak Yusuf kala waktu itu. Kenapa nggak kita coba syiarkan dengan pembinaan seperti ini? Karena ke majelis taklim itu hanya membahas tentang ayat-ayat dan surat saja, padahal ada hal yang lebih inti yang dilakukan adalah perubahan sikap, mindset, pemikiran, perubahan dari kehidupan, itu yang paling penting. Jadi bukan hanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan terus, setiap hari bisa 10 majelis taklim, itu memang bagus, tapi belum mengena kalau belum dibina sampai betul-betul dia berhasil, sampai dia benar-benar menjadi orang yang berbeda gitu. Ya bolehlah nanti kapan-kapan kita kerjasama lah gitu untuk kebaikan ini, kan ada syiar dakwahnya. Mohon maaf ini kepanjangan sampai ada nangis segala ya. Makasih banyak semuanya. Ya, Mbak Lina, Teh Lina, terima kasih banyak sudah berbagi buat teman-teman di Ngaji Rosoh. Keren sekali before after-nya. Selanjutnya akan direspon oleh Ustazah Feby ya. Silakan Ustazah. Belum jadi ustazah. Iya, jadi Masya Allah,
Selina ini sahabat aku udah puluhan tahun dan kita pernah tinggal bareng-bareng di Bandung. Selina ini ada 2 villa Mas Hendra di Dago Pakar Resort, itu kalau ngaji Rosso mau Wah, itu bisa dipakai. Oh, oke, bisa oke. 50 orang. juga di Siap, Dago Selina. Resort, jadi bisa dipakai untuk kru ngaji Rosso live dan lain-lain. Ya, jadi aku kalau ngelihat perjalanan Selina tuh amazing banget, kayak roller coaster. Dia tuh ada di atas, lalu turunan sedikit, lalu naik lagi ke atas, turunan lagi, turunan lagi, naik Kayak lagi. kayak yoyo ya. Kayak yoyo. Ini roller coaster. Tapi dia itu wanita luar biasa, maksudnya wanita yang benar-benar pejuang sejati gitu. Nah di situ aku ngeliat kayaknya ada kekosongan deh di situ gitu. That's why pada saat buka kelas lalu aku bilang ikut kelas yuk, kata aku. Karena ada satu titik yang aku lihat ini kayaknya ada sesuatu yang perlu dilengkapi atau disempurnakan, dari titik sending love, memaafkan semua orang yang pernah hadir di dalam kehidupan Lina itu harus di list itu semua. Dan mereka semua, aku maafkan kamu, maafkan aku adalah kamu adalah aku, yang ada hanya cinta tanpa batas di antara kita gitu, hanya ada cinta. Setelah itu sending love ke orang-orang itu. Justru itulah yang akan membuka pintu kelimpahan rezeki dan perjalanan bisnis itu lancar gitu. Nah itu udah dilakukan sama Telina gitu, dan mungkin nanti direview lagi. Nah di sisi lain memang tadi Telina bilang ada kemelekatan. Ada kemelekatan dari sisi materi gitu. Wajar karena dia membeli itu dengan luar biasa, ada kemelekatan di sana, wajar. Tapi justru itu Allah nggak bisa diajak mendua. Justru itu segalanya harus dikosongin gitu, dari ego, dari keinginan, dari emosi, keinginan, ego itu harus benar-benar dilepas. Di titik itu dilepaskan, entah nanti kejadiannya seperti apa teh, apakah pada akhirnya aset itu akan jadi milik, tetap jadi milik ataupun apapun, aku nggak tahu realitanya. Tapi ketika kita melepaskan, rumusannya udah pasti dapetin kok itu. Jadi intinya adalah amazed gitu ya buat perjalanan hidupnya Telina saat ini, karena di sisi yang sudah dia lakukan itu perjalanan pembelajarannya juga banyak sekali, karena Telina ini mualaf Mas Hendra, mualaf, dan dia benar-benar mau belajar gitu tentang Islam, dan itu yang kita appreciate gitu, bahwa dia justru zikirnya, sholat duhanya, sholatnya gitunya tuh taat gitu, taat banget deh pokoknya kalau untuk belajar. Nah tinggal ditambah memang betul sama daily rutinnya itu, tentang sadar nafas syukur, tentang menerima melepas, lalu tentang sending love tuh terutama, karena realita hidupnya Telina ini kan banyak sekali yang berkomunikasi sama dia gitu untuk bisnis dan lain-lain. Jadi di titik, kata kuncinya di titik kamu sending love, memaafkan dan minta maaf juga bahwa oh ternyata mereka itu hanya tukang pos Telina. Mereka yang mengecewakanmu itu hanya tukang pos untuk notifikasi, ngasih tahu Lin ada bagasi emosi yang harus dirilis gitu. Jadi berterima kasihlah sama semua tukang pos di dalam kehidupan kita gitu, karena mereka mengantarkan kita kepada kesadaran bahwa ada bagasi emosi yang memang harus kita ikhlasin dan kita lepasin gitu. Nah di titik dia memaafkan, di titik kemelekatannya juga dilepaskan, ketika segala isi dari harapan dan keinginan kita kosongin, kita nggak ngatur-ngatur hasil, tapi do the best aja, quantum jamin aja boleh kok, quantum jamin, tapi hasilnya lepasin. Di titik melepaskan, semuanya berjalan dengan ringan Mas Hendra. Di titik melepaskan, semua berjalan dengan ringan, dan ketika melepaskan dan mengosongkan, akhirnya sejatinya yang punya kecerdasan semesta ini untuk mengatur hidup Telina atau siapapun, jadinya masuk ke dalam kehidupan kita, dan kita hidup sejalan dengan intuisi kecerdasan semesta itu Mas, dengan alirannya gitu. Jadi terbukalah untuk kita semua untuk siap menjadi aliran kebaikan itu mengalir. Bagaimana aliran keindahan cinta murni tanpa batas ini mau mengalir dalam kehidupan kita.
itu udah pasti yang terbaik. Gitu Mas Hendra. Masya Allah. Mas Selina untuk Teh Baby, Mas Hendra semua ya, Masya Allah, berkah. Berkah segalanya selamanya. Bahagia dunia akhirat. tapi loh, 9 hari loh, 9 hari praktek udah manifest beberapa. Dan bahkan satu hari sudah ada jawaban untuk yang ruko itu dari malamnya, habis siangnya, habis beres itu kan Zoom ya, sampai sore tuh terus langsung malamnya sebelum tidur itu udah dapat jawaban baik, berarti 1 kali 24 jam. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Thank you ya, Teh Lina. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita nanti bisa terhubung kembali, Teh Lina. Aku pengen Bu Nunung yang mau ngajar ngaji. Nunung ya, ngajar ngaji. Oke. Monggo silakan Bu Nunung untuk menyapa teman-teman dan mulai menyampaikan pengalamannya setelah belajar bersama dengan Teh Feby. Silakan Bu Nunung Sumiarti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kangen nih teman-teman semua. Salam bahagia, salam 227, selalu tersenyum dan selalu bahagia. Alhamdulillah. Kemarin baru ketemu kita kan Bu di Jakarta. Iya, pas ketemunya di restoran lagi ya. Di restoran. Pas makan saat breakfast ya. Iya, betul. Terus Ibu cerita tuh ditugasin Quantum Gen Teh Lina 10 juta nih Bu Nunung. Dapat Masya Allah. Masya Allah, silakan Bu diceritakan. Iya, Teh Feby, Mas Hendra, saya mengucapkan banyak terima kasih sudah diundang di live ini ya. Maaf, mungkin saya agak tergesa-gesa karena sebentar lagi saya akan ya, mangga. Ada aktivitas rutin biasa di sore hari. Oke, sebelumnya saya mohon maaf mungkin cerita saya ya agak tergesa-gesa. Tadinya saya pengen nyantai banget nih ceritanya Mbak Feby. Izin saya bercerita dulu. Di awal mengenal Abundant Revolution itu di bukan batch ya, yang di Quantum Jumping yang pertama tuh yang Rosso spesial. Iya betul, yang masih harga yang 369 kalau nggak salah ya. Betul. Nah itu saya ikut di situ sama suami, tapi kok rasanya kurang ilmunya. Nah saya kemudian ada tuh yang batch 11, daftar lagi. Nah, kemudian di batch 11 itu Zoom-nya kan agak rame ya Teh Feby ya, jadi saya kurang konsen, jadi apa yang didapat itu enggak begitu ngecun lah gitu ya. Nah kemudian tapi saya tetap mempelajari apa yang materi-materi Mbak Feby kasih, itu saya tetap pelajari lewat YouTube. Kemudian yang Mas Hendar kasih itu saya ikutin, yang diary rutinnya itu yang 30 hari, tapi saya hanya ngikutin itu enggak sampai 30 hari karena ada keperluan keluar kota. Jadi sempat saya juga itu WA Mas Hendra, cuman karena kesibukan Mas Hendra, jadi karena mungkin juga Mas Hendra banyak WA yang masuk segala macam, jadi nggak dijawab. Alhamdulillahnya dapat jawaban dari Mas Hendar di grup, diulang lagi tuh materi-materi itu. Akhirnya saya ikutin tuh Mas Hendra, saya ikutin lagi daily rutin, tapi yang saya ikutin itu saya belum dapat Teh. Terus terang, saya rilisnya itu saya belum dapat. Kalau dari Nafas Syukur, Quantum Jam, Sending Lab itu selalu saya lakukan, terutama itu di Nafas Syukur. Nafas syukur itu selalu saya praktekkan setiap saya bangun tidur, mau tidur, di setiap aktivitas, entah saya di dalam lagi memasak atau apa, itu nafas syukur itu selalu saya ikutin. Itu dapat banget Teh, Masya Allah Teh, nafas syukur itu Teh. Nah, tapi yang jadi pertanyaan saya, kenapa releasing saya itu belum dapat Teh? Nah, tapi saya terus belajar, saya ikut YouTube Teteh yang melepas releasing itu saya ikutin terus. Alhamdulillah Teh, kemelekatan itu
perlahan udah bisa saya lepas. Saya rasanya banget ya Allah. Udah deh, pokoknya dunia itu tiada rasanya milik saya deh. Begitu saya udah bisa ngelepas tuh sedikit-sedikit, saya lepas, saya ikhlaskan, saya pasrah semuanya. Alhamdulillah banget ya Allah. Nah, kemudian ada pendaftaran di batch 13. Wah, seneng banget tuh. Wah, saya ajak suami saya, kan batch 11 tuh suami ikut. Nah, batch 13 saya ikut lagi Teh. Saya WA Teh kan. Teh boleh saya ikut yang batch 13? Boleh. Saya pengen memantapkan ilmu saya Teh. Ilmu yang Teteh kasih ini saya pengen mantapkan. Saya WA Mas Hendra, saya WA Mas Hendar, saking senangnya tuh Teh ada offline gitu. Itu udah daftar reuni juga ya, karena kan saya pengen ikut reuni juga. Nah, sebelum saya ikut batch 13, kan Teteh ada kasih Zoom tuh di jam 8. Ya, betul. Nah, itu saya ikutin. Kita ngobrol. Itu pokoknya saya nggak mau masak juga saya tinggalin dulu. Pokoknya saya harus ikutin dulu. Terus terang saya ibu rumah tangga ya, yang biasanya cuma di dapur, kasur, ya begitulah aktivitasnya gitu. Alhamdulillah saya ikutin. Nah, tapi sebelum itu tuh ada kejadian yang dahsyat banget Teh. Jadi ceritanya di tanggal 18 itu saya kaget. Kok di rekening saya ada uang masuk Teh? Yang saya bilang ke Teteh itu. Padahal saya Quantum Jam itu di 10 juta terus Teh. Nah, di sebelum ikut batch 11 itu saya selalu Quantum Jam itu 10 juta itu Teh, yang udah ikut pelatihan yang dapat harga segitu tuh Teh, yang 300 yang pertama tuh Teh. Selalu Quantum Jam itu selalu yang 10 juta. Nah, tiba-tiba kok di tanggal itu saya dapat itu Teh, kaget dong Teh. Kaget dan wah alhamdulillah banget. Akhirnya yang 5 juta saya ambil buat bayar batch 13 berdua tuh Teh, berdua sama ayahnya, alhamdulillah. Nah, yang 80 saya pegang gitu kan. Saya masukkan lagi di rekening. Nah, udah gitu di hari berikutnya itu kan mobil saya tuh ceritanya mau saya jual Teh. Bapaknya tuh udah nyari pembeli. Tapi mereka sebentar. Tapi mereka itu nawarnya rendah terus. Rendah. Nah, udah gitu saya kata ayahnya, mah coba cari itu dong pembeli yang lain. Oh, saya langsung ingat tuh Teh, ada teman saya tapi jauh di Cilengsi sana. Udah gitu saya WA, kok nih ada mobil Avanza tahun 2011, mau nggak? Kata saya gitu. Oh iya Bu, mobilnya ready nggak Bu? Ready. Nah, terus dia telepon saya, Bu, saya langsung meluncur. Dia telepon itu jam 1:30. Nah, nanti diperkirakan jam 4 saya udah nyampe sana deh Bu, katanya gitu. Terus, oh ya udah saya tunggu. Nah, udah gitu, nyampe nih dia jam 4 tuh ke rumah. Dia cuman ngeliat-liat doang Teh, cuman mana BPKB-nya Bu, mana STNK-nya udah saya kasih. Terus, Ibu maunya harga berapa sih Bu? Gitu Teh, kaget dong saya. Waduh, saya mau kasih harga tinggi, nggak enak juga gitu ya Teh ya. Udah 90 aja toh, kok kata saya gitu. Akhirnya udah langsung ditransfer Teh, detik itu juga Teh, detik itu kagak ada tawar menawar, kagak ada basa-basi Teh, langsung Bu minta nomor rekening, udah kasih nomor rekening Bapak aja kata saya gitu. Itu langsung ditransfer. Memang awalnya sih sebelum pas perjalanan dia ke sini saya Quantum Jamin tuh Teh, saya bayangin, saya ngeluarin STNK, pokoknya itu saya videoin deh di otak saya tuh. Bener Teh kejadian itu, alhamdulillah ya Allah Teh. Cuman beberapa jam doang istilahnya tuh, jam 4 hari itu juga mobil langsung dibawa dia dan uang langsung transfer. Masya Allah, keren ya Bu ya. Hebat banget nih Quantum Jam nih. Udah gitu Teh, itu kok saya herannya berturut-turut itu di 3 hari itu kok keberuntungan banget gitu ya. Nah, udah gitu besoknya tuh di hari tanggal 20 ada orang BCA WA saya, Ibu ada di rumah? Oh ada apa ya? Ibu kita mau kasih hadiah buat Ibu. Masya Allah, alhamdulillah. Ini rezeki lagi nih, padahal saya nggak Quantum Jam, nggak sending lab juga, nggak apa itu ya. Aduh,
Alhamdulillah di jam 9 lewat 30 tuh setengah 10. Nah, udah tuh datang mereka. Itu bener-bener teh kasih hadiah, padahal ulang tahun saya udah lewat di tanggal 10 Mei. Itu kasih hadiah cuma-cuma kayaknya. Saya juga nggak tahu itu. Masya Allah, keren banget lah pokoknya. Tapi memang saya itu melakukan kayak nafas syukur, releasing. Pokoknya semua itu selalu saya lakukan teh. Entah setelah sholat, pokoknya sholat 5 waktu. Tapi saya nggak hanya di pagi hari aja teh. Pokoknya saya lakuin aja di mana saya sempatnya. Yang namanya nafas syukur, berterima kasih itu setiap saat teh. Karena saya ya Allah merasakan nikmat Allah itu sangat besar. Fabi ayyi alai rabbikum tukadziban, itu benernya tak adanya teteh. Ya Allah, saya bersyukur banget teh udah ketemu ilmu ini. Sebelumnya memang saya banyak mencari apa yang di ngaji Rasul. Ada tuh saya suka ikutin banyak lah gitu ya. Tapi saya benar-benar di sini ini ilmunya komplit banget deh. Udahlah teh, saya nggak bisa berkata-kata lah. Pokoknya kalau hal-hal kecil tuh teh, pemberian kecil-kecil tiap hari, saya cuman gini aja teh. Baru bilang gini teh, ya Allah saya kepengen pisang tanduk. Bener teh, ada yang nganter tanduk gitu teh. Nah udah gitu, ini lagi ya Allah kayaknya enak ya siang-siang gini makan pempek. Bener teh, itu bener banget bener. Padahal saya nggak quantum jamming, cuman ngomong doang, cuman ngebayangin. Wih enak ya, bener-bener dateng itu teh. Kayak tadi pagi saya mendoakan tukang tahu, beli tahu. Itu dia kayak terharu, ibu baik amat, terima kasih ibu. Terus doanya sambil dia tuh kayak mau nangis gitu teh. Pokoknya saya setiap ngelihat pedagang apa saya doakan, pemulung apa selalu saya doakan. Ya Allah teh benar dah teh, itu energi itu teh ke kitanya teh. Kita adalah cerminan teh, benar teh. Ya Allah. Itu sih teh. Tadinya saya mau cerita banyak nih ya teh ya. Tapi anak-anak udah nunggu di bawah. Ya benar, makasih banyak ya. Makasih udah berbagi cerita buat teman-teman. Makasih, selamat bertugas. Iya, ya intinya itu aja sih teh ya, bagi thank you Bu teman-teman. Nunung. Ya, bagi Makasih, saya, Bu Nunung. maaf saya agak menyampaikan pesan sedikit buat teman-teman. Ya, kalau yang lagi terpuruk harus gimana Bu? Kenapa? Kalau teman-teman lagi terpuruk, saran Ibu gimana? Oh, nah ya bagi teman-teman yang terpuruk itu ya, saya sih mengingatkan aja, terus bersemangat ya. Jadi terus semangat, kita itu nggak sendirian. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Terus praktekkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh teteh, itu harus wajib diikuti dari mulai sadar nafas, syukur, releasing, sending love, quantum jam. Pokoknya itu teruslah dipraktekkan, karena ilmu tanpa praktek itu adalah kosong, nol. Percuma kita buang-buang uang kalau nggak dipraktekin. Itu kuncinya. Ya, kita ini sebetulnya penuh keberlimpahan, jadi jangan khawatir akan kekurangan atau apa. Terus yang paling penting banget yaitu tabungan semesta. Tabungan semesta enggak berupa uang, senyuman, kasih sayang, ya menegur teman atau orang di jalan, itu mereka udah seneng kok. Itu sih teh buat teman-teman ya. Itu terus kemudian itu selalu berbuat baik. Jadi jangan pernah menyakiti sedikit pun, menyakiti orang lain. Jangan pernah, selalu berbuat baik, karena kita itu harus berprinsip dia itu adalah aku adalah dia. Gitu sih. Pokoknya terus perbanyak tabungan semesta. Jangan takut uang kita akan habis, ikhlas menerima. Kemudian selalu sadar akan nafas. Nafas adalah jembatan yang menyambungkan kita. Itu teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Nunung. Thank you dah semua. Mohon maaf ya, saya terburu-buru. Mohon maaf. Mas Hendra, terima kasih Mas Hendra. Ya Bu Nunung, selamat bertugas Bu. Ya. Oke Teh Feby,
Aduh, keren banget ya pengalaman Bu Nunung setelah mengikuti kelas Bandung Revolution. Sedikit respon TVB, terus setelah itu nanti kita akan ke Mbak Carmila atau Bu Eli Bu Eli, Nurmini. ya betul. Ya Mas Hendra, jadi gini, kenapa keberuntungan itu bertubi-tubi datang ke Bu Nunung atau manifestasi itu bertubi-tubi datang? Ketika sesuatu itu sudah melembaga, Mas, atau konsisten dilakukan, istiqomah, dia merubah data lama menjadi data baru gitu. Merubah data lama menjadi data baru. Ketika Ibu Nunung tadi membiasakan diri, tadi kan dia bilang, dia sadar nafas syukur dimanapun dia berada. Pagi hari, pada saat dia masak, pada saat siang, pada saat sore. Lalu dia quantum jamming apa yang dia mau, lalu dia lepaskan. Lalu dia sending love ke banyak orang tadi dan tabungan semesta dijalanin. Kebayang nggak Mas, isi datanya itu gitu. Gimana nggak pada akhirnya ketika isi datanya udah semua keindahan itu, ya keindahan lah yang memantul dalam realita dia. Iya. Jadi sesimpel itu sebenarnya Mas. Sesimpel itu cara kerja semesta untuk merubah nasib kita gitu. Nggak ada yang susah sebenarnya. Substansi intinya cuma boleh nggak terbuka saat ini untuk menerima bahwa saat ini kelimpahan itu udah ada di dalam dirimu. Dan kelimpahan itu harus kamu sadari, harus kamu rasakan. Lalu ketika realitanya belum sejalan, artinya ada yang belum selaras. Yang belum selaras itu izinkan, lepasin. Yang nggak enak-enak, yang melimitasi, nggak usah dipegangin gitu. Lepasin aja. Setelah itu datanya diselaraskan. Ketika udah selaras, terjadilah seperti Bu Nunung. Tip, Simpel. mantap. Seneng banget ya kalau kita dengar teman-teman yang tadinya ada salah serius, terus tiba-tiba setelah ikut kelas mulai terurai, mulai kembali ke fitrah, itu pasti Teh Feby merasakan apa ya, kebahagiaan batin yang tak terhingga gitu ya Teh ya. Sekaligus mengingatkan ya sahabat semua, untuk teman-teman yang pengen join di kelas Bandung Revolution batch 14 itu udah mau sold ya. Paling sekitar tinggal 14-an peserta lagi gitu. Nanti teman-teman mungkin yang mau join mungkin bisa ikut yang batch 15 kali ya di bulan Juli. Kalau yang batch 14-nya ini di tanggal, nggak tahu ini tanggal 4 apa tanggal 5 nanti diputuskan ya. Kalau ntar kita Terus berkabar. yang Zoom spesial Ngaji Roso bersama TVB-nya tanggal 13 ya Teh ya? 13 Juni ya Teh ya? Ya, 13. Itu yang teman-teman nanti bisa join juga yang belum bisa ikut kelas. Dan teman-teman, karena kemarin itu Teh banyak yang minta materinya TVB yang hard copy itu loh sama soft copy. Nah, itu sekarang udah disiapkan sama tim Ngaji Ya, Roso. Teman-teman Dinda. bisa dapatkan materi hard copy kelas Badan Revolution di Mbak Dinda. Oke, ada request juga tuh Mas pada saat acara alumni bisa nggak dapetin rekamannya? Oh pasti, semua alumni kita kasih rekaman, baik yang offline maupun yang online. Kan hybrid ya, jadi dua-duanya betul. kita sediakan rekaman ya Mbak Dinda ya. Ya, nanti kita kirim link gitu Nggak aja bisa ya. ya untuk diminta ya. Iya, Oke. aman. Thank you. Soalnya seru banget tuh. Harus diputer-puter ulang katanya teman-teman. Waduh, jangan sampai gak dapat rekaman reoni. Rugi, Super dapat rekamannya duper pokoknya. Oh Teh, aku langsung geser ke siapa dulu Teh? Monggo Teh, siapa dulu? Ibu Eli boleh? Oke. Ibu Eli ya. Ibu Eli, halo Ibu Eli. Bisa open mic. Boleh open mic? Atau Ibu Carmila, yang mana dulu yang ready boleh? Oke, Ibu Carmila dulu deh kalau gitu. Ya, Halo, silakan. Ibu Carmila. Silakan Ibu. Ibu Carmila bisa open mic. Ya, hai. Bisa Halo, open mic dulu. Bu Carmila di Hong Kong ya? Apa Iya. Di Hong Kong. Hong Kong. Halo Hong Kong. Halo, assalamualaikum Teh Feby, Kak Waalaikumsalam, Mas Hendra. Iya Bu.
Langsung aja, apa yang mulai berubah setelah join di kelas Abundant Revolution, Bu? Bisa diceritakan buat Eh, sahabat-sahabat. izin cerita ya Teh Febi sama Mas Hendra. Iya Oke. saya. Sebelum kenal Teh Febi di channelnya Ngaji Roso itu saya pernah ikut kelasnya Mas Nunu, Kuantum Ikhlas itu. Tapi di situ saya masih bingung Teh, masih bingung apa namanya apa namanya releasing, apa namanya apa itu kelimpahan, itu apa itu saya masih bingung. Lah dalam kebingungan saya itu saya masak ya di dapur gini, tiba-tiba buka channelnya Ngaji Roso, pas itu kok pas Teh Febi gitu narasumbernya, terus saya dengerin terus sampai saya tuh merinding nangis Teh dalam dapur masak itu sambil nangis dengerin Teh. Setelah ikut, saya kan tadinya WA Mas Hendra itu karena saya benar-benar ingin ikut itu, WA Mas Hendra ikut yang kelas spesial yang Iya. nah habis gitu waktu itu dananya masih kepake. Setelah kelas yang spesial akhirnya ikut yang B8 itu. Ya. Banyak Teh Febi perubahannya. Itu setelah saya menjalani daily rutin 30 hari, sadar nafas syukur, releasing, ending love, quantum jam itu banyak sekali. Yang tadinya kan B8 itu kalau nggak salah kan bulan 2. Lah bulan 4 tanggal 7 itu kan saya cuti pulkam ke Indonesia gitu Kak, kan gitu Teh. Ya. Nah dari bulan 2 sebelum ikut itu kan pikiran kalau bangun tidur itu pikiran cuma jari itu selalu ngitung gajiku cukup enggak ya buat sangu gitu Teh, gajiku cukup ya enggak buat sangu kayak gitu, karena kan tiap bulannya kirim untuk biaya hidup orang tua kan gitu ceritanya ya, seperti yang saya ceritakan ke Teh Febi di WA itu. Lah habis gitu Teh, kan kalau ikut Teh Febi itu kan semua harus dilepaskan, nggak boleh dipegang, cukup nggak cukup terserahlah Allah aja yang ngatur, saya ngomongnya kayak gitu. Lah kan waktu mau pulang itu kan mama itu kan sudah nggak bisa jalan toh Teh. Lah dua-dua bapak sama mama itu dua-duanya sudah pikun, dua-duanya rewel, jadi aku nggak punya saudara Teh, jadi saudara cuma berdua bersaudara, yang satu pun yang di rumah itu juga sakit gejala stroke begitu. Aku akhirnya kan bingung gimana ya ini, muter otak gitu Teh. Jadi tadinya selalu ngitung gaji cukup enggak ya, gaji cukup enggak. Lah setelah saya lepaskan, udahlah saya terserah Allah gitu. Tiba-tiba waktu hari Minggu itu ya ada WA masuk, Mbak Mila, arisamu dapat. aku ya Allah terima kasih Mas, udah jangan duitnya pegang dulu ya, jangan dikemana-kemanain, kan yang pegang arisan itu depan rumah Teh. Terus pegangi dulu, iya oke. Pokoknya nanti aku bulan 4 kalau mau dipakai modal dulu nggak apa-apa, dia kan dagang. Jadi buat modal nggak apa-apa saya gitu. Oke, pokoknya yang penting nanti sampean pulang ada duit yang iya. Nah, saya insya Allah nanti kalau rezeki mungkin mutus lagi. Bener Teh, nggak sampai jadi minggu ini mutus arisan, minggu dapetan arisan lagi. Dapat lagi. Iya. Lah habis gitu ya Allah, masya Allah, alhamdulillah akhirnya udah ada dana untuk ngundang jamaah Yasin sama semaan Al-Quran. Sudah nggak bingung kan Teh. Nah akhirnya lihat gaji insya Allah cukup. Lah saya itu kan punya tabungan sedikit Teh, niatnya untuk buka biaya umroh lah, nabung untuk umroh gitu niatnya. Tapi kan pakai bukanya di sini pakai paspor gitu lah. Tapi seingat aku itu cuma 4 juta Teh. Nah saya nyampe di Indo, nyampe di rumah itu saya cek di BRI, Mbak mau ambil ini bisa, cuma bukanya dulu di Hong Kong, coba dicek dulu ya Bu. Oh iya. Nah ternyata berapa Teh uangku yang di tabungan?
ternyata 7,5 juta teh. Ya Allah teh, aku langsung masa Allah, walaupun itu tabungan sendiri kan, cuma di pikiran itu cuma 4 juta gitu loh teh, tapi kok adanya segitu, kan ada pertolongan lagi gitu loh teh. Akhirnya ya itulah. Terus yang lucu lagi pagi tadi Mas Hendra bersama Mas Teh Febi gini, pagi tadi itu kan pakai data habis. Biasanya saya ini kan orangnya yang nggak serampan gitu toh, maksudnya harus gitu, terus mikir mau telepon temen suruh beliin lah, padahal toko di sini itu bukanya jam 11. Akhirnya saya tenang dulu, sudah tenang dulu, nggak usah buru-buru, saya ngomong kayak gitu teh sama diri saya sendiri, tunggu aja nanti jam 11 kamu turun beli pulsa lah. Akhirnya bertahan teh sampai jam 11. Ini aku ketawa teh, karena apa? Aku biasanya nggak seperti itu gitu loh teh. Mbak Carmila kayak gitu ya. Iya. Nah akhirnya terus yang akhirnya cerita lagi ya teh, anak saya itu bertahun-tahun profilnya WA itu gambarnya orang bungkuk pakai tongkat bertahun-tahun. Nah saya setiap telepon itu kan di hati itu ada penolakan, ya Allah anakku PP-nya kok selalu ini, mbok ganti tole. Saya itu memang kayak gitu, apa sih tuh orang cuma PP. Nah berapa bulan ganti teh, tapi ganti itu tengkorak yang mangap. Aku Kak, saya bilang ngomong udah terserah, saya gitu, saya ngomongnya terserah wis sak karepmu, saya ngomong kayak gitu bahasa Jawa. Nah, karepmu sambil di sending love ya? Iya, wis sak karepmu wis, aku ngomong kayak gitu. Saya tatiin gitu. Iya, habis itu terus lah kok kemarin telepon ganti PP-nya fotonya yang ganteng itu teh, yang aku kirim ke teteh itu. Ya Allah matur suwun, ya Allah terima kasih, akhirnya anakku ganti PP juga. Padahal itu cuma profil teh, tapi bahagianya Masya Allah gitu loh teh, bersyukur banget. Profilnya itu ya yang nggak bagus. Iya, iya. Bertahun-tahun bungkuk pegang tongkat sama ransel di belakang itu bungkuk tongkat, pakai tongkat orang tua gitu teh. Lah kebetulan ganti kok tengkorak mangap. Bikin seru itu teh. Ya terus ya kalau yang masalah manifest yang lain-lain belum ya teh, maksudnya tapi saya bersyukur hati semakin hari semakin damai, semakin tentram, semakin tenang. Terus ada teman-teman yang WA, Mbak Carmila saya tolong dibantu dong rilis, saya kan masih bingung. Alhamdulillah teh bisa dampingi rilis. Mantap lebih dari seru Mbak Carmila ya. Iya. Itu sih menurutku lebih ini ya, lebih berasa ya, berhasil memeluk dirinya sendiri, menemukan kedamaian batin, mendapatkan keberlimpahan dalam bentuk yang lain, istimewa sih. Iya. Oke. Sampai sampai di lemari dapur itu saya tulisi tentang nafas syukur. Kalau alarmnya bunyi, saya langsung nafas syukur, saya langsung aja teh. Bantu alarm ya Mbak. Iya. Sukses selalu ya Mbak Carmila ya di sana ya. Terima kasih. Sehat selalu ya, panjang umur, banyak rezeki. Udah bantu teman-teman yang lain rilis. Iya, dari Gorontalo, Jawa Tengah, Medium, dari yang kelas spesial itu. Sip. Teh, mohon direspon teh. Singkat teh. Ya Allah. Jadi sebenarnya manifestasi pertama yang paling penting itu adalah ketenangan dan kedamaian di hati, Mas Hendra. Betul. Dibandingkan dengan manifest uang, manifest mobil, manifest apa, fisik, material gitu ya. Justru ketenangan di dalam batin itulah yang tidak terbeli sama apapun. Iya. Rasa damai, tenang, mengetahui siapakah diriku dan segalanya udah ada di dalam dan tenang aja gitu, udah ada kelimpahannya di sini gitu, gak usah khawatir, tinggal sadar nafas syukur, menerima, melepas, quantum jam, sending love,
terjadi semua. Jadi luar biasa sih di Abundant Revolution itu, peralatannya tuh toolsnya udah disiapin gitu, peralatannya itu betul-betul tinggal yuk kita pakai sama-sama, yuk yang udah indah ini dibikin indah gitu. Dan Masya Allah. balik lagi Teh Feby, sekali lagi teman-teman yang lagi berada di titik terendah, teman-teman nggak sendirian gitu ya Teh ya. Betul. Kita di Abundant Revolution sedang membangun sebuah ekosistem peradaban kesadaran gitu. Jadi bukan hanya sekedar komunitas biasa gitu ya. Kita bertumbuh bersama, saling membantu, saling men-encourage teman-teman agar kemudian bisa bangkit dari keterpurukan gitu. Mudah-mudahan sukses selalu ya Mbak Carmila. Dan mungkin sebagai testimoni final, Ya, Ibu Eli. ya mudah-mudahan Bu Eli bisa open mic ya. Kayaknya butuh bantuan tadi sama putranya kayaknya. Ya, halo Eli. Bu Eli. Halo Bu Eli. Hai. Tuh kan. Ya. Oke, Bu Oke. Eli. Halo. Halo, Oke, Bu. kayaknya ada kendala ya Bu Eli. Ya. Ya. Ya, nggak Oke, apa-apa. mungkin gini Teh, nggak apa-apa ya. Mungkin bisa Ya. next kita undang lagi. Tapi pada Betul. prinsipnya aku pengen Teh Feby memberikan apa ya, closing statement. Oh ini Bu Eli, Bu Eli, Bu Halo, Eli. Bu. Iya, Bu Eli, Bu Eli. Iya, Bu Eli. Assalamualaikum, Teh Feby, Assalamualaikum. Cuma maaf ya, Waalaikumsalam. Teh Feby nggak bisa kelihatan. Suaranya aja kedengeran, nggak apa-apa Ibu sayang. Teh, Assalamualaikum, Mas izin. Indra. Jen. Waalaikumsalam. Izin Teh. Aku ini ada tamu, jadi nanti Teh Feby langsung Posting aja untuk ya. closing ya. Boleh. Mohon Oke. maaf. Silakan Oke, Bu. thank you. Silakan Ibu. Ibu sebelum belajar, masa sudah belajar Abundant Revolution sama manifestasinya boleh cerita Ibu? Sebelum, Ya. iya, sebelum itu Teh, apa ini rasa was-was itu ada, terus nggak tenang Teh, terus habis itu banyak kebingungan, terus habis itu kurang jenak lah kalau orang Jawa hitungannya kurang jenak karena banyak sekali kalau dipikir masalah berat numpuk itu banyak. Tapi alhamdulillah setelah saya belajar ini Teh, sebelumnya saya kan sudah melihat YouTube-nya Teh Feby duluan beberapa kali. Aku harus ada gurunya. Prinsip saya seperti itu. Saya harus dapat gurunya. Akhirnya saya dapat ikut kelas itu. Alhamdulillah Teh, saya ikut kelas, saya belajar gimana saya bisa terlepas dari ini semua. Gimana saya bisa tenang, alhamdulillah saya bisa melepaskan semua Teh. Jadi setiap saya sujud syukur, setiap saya nafas syukur, saya pasti menangis. Saya pasti menangis karena saya merasa saya sudah bisa melepaskan semua itu, gitu loh Teh. Sangat-sangat bersyukur Teh, sangat-sangat bersyukur. Ya maaf Teh, ini tadi dibantu anak saya kok juga enggak bisa ya. Nggak apa-apa Ibu. Lah. Manifestasi apa yang udah dirasain? Kalau ini sementara kesehatan, nomor satu kesehatan saya waktu itu. Sebelumnya gimana? Iya. Gimana? Saya kan sakit gigi kan sakit sekali Teh. Oh iya banget, betul. Ya sakit bener, sakit gigi itu sakit sekali. Malam-malam sakit gigi, saya kasih obat apa enggak mapan. Akhirnya saya ingat, oh saya harus berdoa ini, saya harus quantum ini. Akhirnya saya ini, ya Allah, ya rilis dulu, saya rilis, sakitnya tak terima dulu Teh. Ya. Habis sakitnya tak terima, habis itu saya ngucap, habis ini kamu tak lepas ya gigi, sakit gigiku tak lepas, kamu harus ikhlas, aku sangat mencintaimu. Habis itu sembuh sampai sekarang. Saya ndak ini Teh, ndak pakai obat, bener ini ndak pakai obat. Padahal dulunya ke dokter mana-mana, ini lagi ke dokter mana-mana, kalau namanya kena es, kena apa kan bisa juga gigi bisa sakit. Terus yang kedua batuk saya juga gitu. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Dulunya kalau saya minum obat batuk ya, sampai obat batuk habis dari dokter itu belum sembuh, karena setiap hari kan saya harus jalan ke Surabaya, ke Sidoarjo, kena angin juga bisa kan.
Itu Betul. sembuh teh. Saya Quantum Zoom sembuh. Saya pertama rilis dulu, terus saya lepasin, sembuh teh. Jadi saya bersyukur banget, lebih dari segalanya. Ya benar, biarpun saya masih punya tanggungan PR gini-gini, tapi nomor satu kesehatan saya sudah ini. Saya bersyukur, alhamdulillah. Saya nomor 2 sudah bisa melepaskan dari gangguan ini dan itu, sudah saya bisa lepasin, itu alhamdulillah. Terus yang ketiga itu saya kan tiap malam kan Quantum Zoom diri saya sendiri. Itu setelah saya di kantor, yang kena itu kantor, yang dapat rezekinya di kantor. Ya alhamdulillah, bos saya senang setiap hari. Soalnya pembelian kok tunai terus, Eli. Kalau lewat kamu kok tunai, tapi kalau lewat salesnya kok itu 4 hari ini tuh. Padahal saya kan bukan salesnya. Cuma kadang ada customer masuk, kan kasihan, salesnya enggak ada, akhirnya tak terima. Saya rayu-rayu, Bu, biasanya ini jatuh tempo sekian. Maaf Pak, kalau bisa minta tolong Pak, kalau bisa ini. Akhirnya jatuh nih loh teh. 4 hari ini tunai terus aku dan gini loh. Saya Quantum Zoom diri saya sendiri, tapi yang kena bos. Akhirnya yang seneng bos. Bisa membias ke lingkungan sekitar. Iya, akhirnya bos itu tiap hari seneng. Enak lewat kamu ya, kalau ini lewat kamu lu ada salesnya kok lewat aku ngapain aku juga gitu. Aku ya bilang gitu teh, ngapain lewat saya, kan ada salesnya, tapi aku lewat kamu 4 hari saya dapat uang tunai terus. Kan dianggap ini saya itu seperti anak sendiri teh. Masalahnya saya ikut dia dari lulus SMA sampai sekarang, anak saya sudah bekerja, sudah besar, ikut dia. Jadi dianggap dia itu seperti kayak keluarga teh. Saya sama dia itu kayak keluarga, ikut dari muda sampai 30 tahun lebih teh saya ikut dia. Jadi kayak keluarga. Jadi kalau ada laku apa, wes lewat kamu enggak. Ada salesnya, kita harus menghargai sales, nggak boleh kita semau sendiri gitu lah. Rutinitas yang Ibu jalanin, sadar nafas syukur itu udah pasti dijalanin ya? Iya, cuman saya kan kadang capek, jadi sadar nafas syukur itu kadang pagi hari, terus pokoknya setiap habis sholat itu fardu itu di kantor di sini. Kalau malam kadang kan lihat HP, lihat apa, ketiduran. Jadi sering itu lupa itu malam teh. Kalau bangun tidur insya Allah. Malam mau tidur, lihat HP, ketiduran, yang sering gitu. Terus mendoakan 10 orang. Iya. Alhamdulillah mendoakan orang yang membenci keluarga saya itu, alhamdulillah saya sudah bisa. Makanya saya leganya dari itu teh. Saya bersyukur itu, nomor 1 bersyukur itu, karena orang yang menyakiti saya, yang dulunya saya dendam, benci, lepas, alhamdulillah saya bisa. Alhamdulillah teh, ya Allah. Saya bersyukur teh, saya bisa bicara sama jenengan itu bersyukur banget. Bersyukur, saya merasa, saya dari dulu beberapa bulan yang lalu lihat TVP, kapan ya saya bisa belajar ke TVP, saya harus ada gurunya. Saya ingat pesan orang tua, kalau kamu belajar apapun masih kamu sendiri bisa, kamu harus ada gurunya. Kalau orang tua saya kan guru, jadi dia ngarahkan anaknya, kalau kamu belajar ke siapapun, kamu harus ada gurunya. Belajar apapun, belajar apa harus ada gurunya. Ada yang nuntun gitu loh teh. Iya. Kalau bisa belajar sendiri bisa, tapi kan yang nuntun mengarahkan arahannya seperti ini kan tidak ada kalau belajar sendiri gitu. Iya. Alhamdulillah. Sehat itu memang sadar nafas syukur luar biasa sih, Bu. Karena esensi atau inti dari saya benar-benar masalahnya, masalah saya itu bukan masalah ringan loh, Teti. Dari saya dipercaya bos saya, terus manajer saya gini pakai uang gini, saya kan yang megang kasnya. Jadi kalau saya tidak lapor, saya nanti kena dari kantor. Tapi kalau saya lapor, saya harus mau siap mati duluan. Akhirnya benar loh teh. Itu hampir setiap malam itu bertahun, ya beberapa tahun itu di atap rumah itu kayak suara tembak teh.
Jadi Oh. saya harus mati dulu memangnya waktu itu. Waktu itu ada suami, sekarang suami sudah almarhum ya barusan. Itu sampai suami saya kan dulunya pengawal, jadi dia ngawal sapa-sapa, dia ketemuan sama seorang yai teh. Dia cerita istri saya kok gini. Akhirnya istri kamu ini gini mas, gini. Akhirnya ya alhamdulillah teh ada penolong. Allah yang nolong kita lewat lantaran siapa? Alhamdulillah itu yang pertama teh. Itu masalah berat bagi saya karena taruhannya nyawa teh. Yang kedua masalah keluarga suami juga gitu, masalah warisan teh. Sampai terjadi ini sampai suami saya meninggal pun setiap saat atas rumah saya itu seperti suara nuklir. Jadi setiap hari saya hanya takut, khawatir. Takutnya terjadi ke anak saya, takutnya terjadi ke saya. Jadi trauma itu terus sampai suami saya hampir 1000 hari itu masih ada. Alhamdulillah ya, saya merasa senang saya bisa melepas itu teh. Itu loh, saya merasa senang karena saya bisa melepas itu. Kan orang-orang yang melakukan itu, yang istilahnya membuat ibu nggak nyaman, ibu kirimin cinta, ibu kirimin sayang, ibu kirimin doa ke mereka. Itulah obatnya ya Bu ya. Iya. Makanya itu teh, itu bagi saya sangat-sangat the best teh. Bener, saya bisa melepaskan itu kayak uang ini. Kalau masalah itu kan berat teh, taruhannya nyawa. Bener, taruhannya nyawa teh. Trauma ya Allah. Ya, jadi saya bisa. Traumanya udah sedikit-sedikit lepas. Alhamdulillah sudah lepas trauma. Iya. Terus yang suami saya setelah meninggal kejadian ke anak saya. Ke anak saya dikibuli sama teman dekatnya. Nominal uang nggak sedikit nominalnya ratusan juta. Jadi saya sekarang kan terbebani itu dari anak saya dikibuli temannya seperti itu. Jadi saya terbebani itu sekarang. Jadi bismillah aja teh. Yang penting saya sudah melepaskan ini. Betul. Iya. Ketakutan, keresahan, kebingungan. Karena sejatinya sebetulnya semua itu ada di dalam masalah itu. Berdoa saja aku. Ya tinggal. Kenapa saya masih punya PR? Ya PR ini anak saya dikibuli teman dekatnya, nominalnya tidak sedikit. Habis ini ditinggal dak, wes nominalnya tidak sedikit. Siapa yang harus membayarkan kita, bukan mereka. Jadi saya berdoa saja, yang penting bertahap. Saya sudah menyelesaikan ini satu, menyelesaikan apa lagi satu. Ini yang terakhir, semoga habis ini. Doakan teh. Bismillah. Habis ini terselesaikan. Yang penting Ibu Eli tahu bahwa realita kehidupan kita itu pantulan dalam. Iya. Yang paling penting itu bahwa realita kehidupan Ibu tadi aku masih nggak nyaman nih karena anak masih ada sangkutan. Rasanya apa Bu Eli? Sedih, khawatir, cemas. Itulah pantulan dalemannya Ibu yang harus Ibu rilis. Nanti Ibu yang ini akan ada solusinya nanti. Iya. Terus aku pernah ini curhat ke Teh Amanda. Mbak, aku loh Mbak, kalau ini membayangkan kuantum jam itu membayangkan awan hitam kok enggak bisa ya. Aku membayangkan ini kok belum bisa. Enggak apa-apa Bu, yang penting rasanya Ibu sudah dapat gitu. Iya. Aku beberapa kali Mbak, kok enggak bisa ya aku sama anak saya. Kok belum bisa ya aku. Enggak keluar kok aku bayangkan kok enggak ada. Tapi ketika aku bayangkan anak saya kan buka usaha juga di ini ya. Bayangkan karyawannya dia jualan laris itu bisa, tapi aku bayangkan ini kok belum bisa. Gak apa-apa Bu, rasa yang nggak nyamannya Ibu rasakan aja. Jadi rilisnya itu ada tahapannya. Tahapannya rasa yang nggak nyamannya apa? Misalnya kesel, khawatir, cemas. Iya. Rasa kesel, khawatir dan cemas itu kan bentuknya sensasi tubuh yang nggak nyaman. Rasa nyamannya Ibu duduk dulu sama rasa itu. Sambut dan terima rasanya. Itu tahapan pertama. Sambut dan terima rasanya. Lalu tahapan berikutnya adalah sadari. Sadari bahwa rasa itu ada gitu. Ibu sadari rasa itu ada.
Lalu sadari bahwa ibulah 100% yang bertanggung jawab terhadap rasa itu. Iya, Dan iya teh. realita kehidupan kita yang saat ini adalah pantulan dari file-file memori bawah sadar kita waktu sebelum hari ini. Masa kecil kah, masa remaja kah, pantulan memori file-file masa lalu ini dialah yang mengundang realita anak ibu seperti ini. Iya teh. Iya. Ibu seperti ini, file-file inilah yang masih menyala di bawah sadar di masa lalu ibu waktu kecil menyala di bawah sadar, dia mengundang dan dia memproyeksi jadi peristiwa sekarang. Nah, ketika ibu udah menyadari, oh di masa kecil pernah nih ada rasa sedih, takut, kecewa sama rasa itu. Duduk dulu 5-10 menit lah Bu. Duduk untuk merasakan. Hanya merasakan aja rasa yang gak nyaman itu, rasakan tanpa menilai. Rasakan penuh, izinkan dia dari bawah sadar naik ke kesadaran, izinkan dia hadir, naik, izinkan dia menguap dan hilang. Lalu maaf, berarti kita membayangkan dikit-dikit ya Teh ya, membayangkan gitu ya Teh. Betul, membayangkan rasa yang gak nyamannya itu di masa lalu. Kayak contoh misal, pada saat ibu merasakan anak ada situasi seperti ini, yang ibu rasakan apa? Cemas, sedih, resah, apa rasanya? Iya. Cemas, oke. Rasa cemas, sedih, resah itu ibu flashback. Pertama kali ibu merasakan sedih, cemas itu di masa kecil ada nggak? Pasti ada Teh. Nah, kalau nanti kan ibu renungin lagi nih di rumah, lakukan lagi seperti ini. Kalau ada, ibu duduk dulu, ibu duduk tenang sama rasa itu. Rasakan rasa itu apa adanya, duduk sama rasa itu, sama rasa itu, ibu diem dulu 5 menit sampai 10 menit, diem untuk merasakan. Diem aja merasakan. Karena cara melepas itu hanya dengan menyambut, menerima, merasakan. Iya Teh. Jangan ditolak, jangan aku nggak mau, aku nggak suka, jangan. Iya Teh. Caranya sambut, terima, duduk sama rasa yang nggak enak itu. Sadari penuh dia ada, duduk aja. Rasakan tanpa ibu menilai ini rasanya begini, nggak usah, hanya merasakan. Rasakan, sadari penuh, rasakan total. Duduk rasakan. Kalau ibu sedih mau nangis, nangis aja. Kalau kesel ya udah rasain aja. Udah rasakan aja 5 menit, 10 menit, diem. Rasakan, rasanya udah muncul, dia naik ke permukaan, nanti dia akan naik ke permukaan, dia menguap, hilang. Nanti itu frame-nya akan berganti sendiri gitu. Iya Teh. Frame kehidupannya berganti seiring dengan ibu menerima semua rasa yang gak nyaman itu. Dengan cinta, dengan kesadaran bahwa yang gak nyaman itu juga manifestasi cinta juga. Bahagia diterima, kesedihan ini diterima, dua-duanya kita terima gitu. Itulah indahnya materi ini gitu. Betapa kebahagiaan, kesedihan itu kita sambut dan terima. Di titik kita menyambut, menerima, menyadari bahwa 100% aku yang salah, nggak lagi nyalahin orang gitu. Karena pantulan, semua pantulan, aku yang berkontribusi terhadap itu. Di titik kita sadari dan di titik kita sadar bahwa kita yang bertanggung jawab 100% tentang rasa ini, dan di titik kita sadar bahwa kesedihan ini isinya cinta juga gitu. Bukankah materi Abundant Revolution ini dulunya nggak ada, dulunya masalah demi masalah yang aku hadapi dalam kesedihan, tapi ternyata berbuah kumpulan materi-materi ini yang menolong aku dan menolong beberapa teman-teman, bukankah itu kita, Bu? Iya Teh. Nah, lihat itu sebagai cinta gitu. Masalah anak tuh lihat sebagai cinta. Kalaupun ada PR hutang, teman-teman semuanya yang di rumah merasakan itu ada utang, misal, jangan benci utang itu, ntar nggak lunas-lunas. Dulu tak pikir Teh, sekarang nggak tak lepas. Masih anakku pulang dari ini ya, pulang dari lihat-lihat anak-anak jualan. Bunda, iki lo gini mas, nggak ngurus, aku tak lepas urusan sendiri, aku bilang gitu. Jadi aku sekarang lepas dari gitu-gitu, aku bilang gitu. Pun terima, utangnya juga sambut terima. Rasa nggak nyamannya, duduk 5-10 menit, duduk aja, mau nangis, mau mata, silahkan mengalir, alirkan, biarkan
alirkan, relakan, ikhlaskan, lepaskan. Iya. Jangan dipegangin, nanti plong lega gitu. Plong, nanti setelah itu plong lega. Iya. Setelah itu nanti realita akan berganti, isi sama habit baru, isi dengan tabungan semesta, berbuat baik, bersyukur selalu, mendoakan orang. Iya. Data kita berubah, otomatis Saya realitas usahakan hidup kita tiap hari mendoakan minim 10 orang. Saya usahakan. Kalau di Iya, jalan kan jangan banyak lupa orang-orang 227, banyak ini. Ibu. Jangan lupa Iya. 227 senyum. Iya. Jangan lupa 227 senyum. Heeh. Alhamdulillah. Aku sekarang gini kok Teh. Nomor 1 yang aku harus jaga kesehatan. Nomor 2 aku harus bisa ngelepas ini semua. Nanti lain-lainnya ikut. Aku udah gitu. Akhirnya bisa plong gitu Teh. Ya, betul. Nggak kayak sekali. dulu itu rasanya buntu Teh. Mau berangkat kerja buntu, pulang kerja buntu. Nah, yang paling Saya penting tidak mikir. sebenarnya Suami sudah nggak ada, anak saya Bu. masih muda kan nggak bisa tidak mikir Teh. Ya, betul. Nah, di titik sekarang buat Ibu Eli kan yang paling penting kan manifest ketenangan kan, Bu? Iya, Ketenangan nomor hati 1 Ibu. kesehatan, ketenangan itu Teh. Kesehatan, ketenangan, kedamaian rasa hati. Kalau sekarang kan tenang maksudnya Iya, aku alhamdulillah. tahu nih, bab 1 aku adalah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Wes tenang Bu, tenang aja Bu, tenang. Iya. Masih ada ini Teh, maaf, masih karyawannya anak saya datangnya terlambat sampai sore baru datang, saya dilapori. Aku sekarang sudah nggak mikir itu, pikiran sendiri. Aku bilang gitu ke anakku. Aku sudah lepas dari gitu-gitu. Di enjoy ya Bu ya, lebih menikmati hidup. Iya, Dan pada sekarang saat- gitu Teh. Pada saat teman-teman itu bagasi emosinya banyak, itu kita kayak pakai kacamata riben Ibu. Iya, Bapak keindahan taman pada saat kacamata ribennya itu dibuka, iya. apa indah hidup ini. Ini cerita ya Teh, sedikit cerita, maaf. Ketika Boleh. aku diundang ke Manten sama kakak saya yang satunya kan sing ini keluarga saya. Itu waktu saya penerima tamu di kakak B misalkan. Lah sing bikin keluarga saya itu kan kakak A. Lah kakak A itu nungguin sampai saya selesai jam 2 siang itu, nungguin saya terima tamu. Saya kan ya enggak tahu nek ditunggu itu. Habis Ya. saya terima tamu, saya jalan-jalan ketemu dia. Dia itu gini, Dok, kalau orang Jawa kan gitu. Aku mau minta maaf. Kalau kamu belum meminta maaf, aku nggak kok maaf nih, aku nggak akan pulang. Itu Teh. Setelah saya belajar di TTB, itu hasilnya juga Teh. Dia Masya minta Allah. maaf, satu keluarga minta maaf Teh. Padahal dulu, Wow. waduh Teh, kalau ingat dulu. Alhamdulillah Teh, dia minta maaf. Kalau saya nggak mau dimaafin, dia nggak pulang dari gedung. Wow, hebat sampai membuat Subhanallah. Saya seindah terus akhirnya itu. mikir, uang bisa dicari, tapi kalau ketenangan sangat sulit dicari. Iya, betul. Bener itu Teh. Makanya saya bismillah, saya bilang Keren Ibu. Alhamdulillah. Manifestasi keren. Uang itu gampang dicari. Manifestasi uang, Iya. uang hanya itu sebuah sulit angka. Teh. Sangat berat. Makanya saya bilang apa? Itu terberat bagi saya. Karena hubungannya sama nyawa. Bayangin Teh, maaf ya ini. Hak suami saya itu sekarang kan sudah kepegang dia, sudah tanda tangan dia. Anak saya sudah diem, wis biarin Bu, ikhlas saja. Tuhan tidak tidur. Tapi dia benci ke keluarga saya sampai suami saya meninggal gitu loh intinya. Ya, Nah dari paham. kebencian itu, setelah saya belajar ini dan itu, terus izin Allah, dia minta maaf Teh. Itu kan Wow. saya salutnya di situ. Iya. Ketika kakak B saya menikahkan anaknya kan diundang semua. Saya terjadi penerima tamu sama anak saya. Saya enggak tahu kalau mereka datang. Akhirnya siang kan sampai penerima tamu sampai jam 2. Aku Ya. jalan-jalan mau makan. Loh, Nduk, kesini Nduk. Dia merangkul sama menangis, minta maaf. Bayangin Teh, dari dia hitungannya membuat seperti itu ke keluarga minta maaf. Alhamdulillah, makanya saya sekarang mendoakan dia dikasih hidayah sama Allah. Saya hanya bisa berdoa seperti itu. Iya, Ya Allah, diberi kasih hidayah itu Teh. Saya terus untuk orang-orang yang menyakiti kita, pendidikan Saya kita, justru udah kasihan, lepaskan dia sama kan- Allah aja lepasin.
dia kan tua, sudah tua, umurnya kan di atas suami saya jauh. Suami saya terakhir itu pertama. Di umurnya tua, saya hanya berdoa, ya Allah kasih hidayah mereka. Kasihan nanti kalau meninggal dalam kondisi ini, saya kasihan. Justru saya berdoa, benar berdoa. Alhamdulillah Teh Febi itu ngasih masukan ke saya, ngasih ilmu yang sangat bermanfaat, enggak bisa dibeli dengan uang Teh. Benar itu, enggak saya. Kalau enggak ini, makanya dari dulu beberapa bulan saya belajarkan di YouTube. Kapan ya saya ikut kelas? Gimana caranya saya ikut kelas gitu. Akhirnya, oh gini caranya. Makanya terus dari masukan bapak saya, kamu harus ada gurunya, Nduk. Jangan dijalani sendiri. Apa-apa harus ada gurunya. Terus saya ikut kelas itu Teh. Masya Alhamdulillah. Allah, terima kasih banyak. Aku thank you so much informasi. Oh, Iya. manfaatnya banyak. Aku catat ini ada sakit gigi sembuh. Iya, banyak. bersyukur Teh, bersyukur Bisa bahwa melepas dari rezeki itu kekhawatiran. bukan dari uang saja ya Teh, bahwa saya berpendapat rezeki bukan dari uang. Kesehatan nomor 1 itu mahal harganya. Bagi saya seperti itu. Saya harus tetap kuat, tetap teguh, semua kembali ke yang di atas. Biarlah dia yang ngatur Teh. Iya, amin. Yang penting keluarga damai, keluarga solid, keluarga bahagia. Udah Iya. saling memaafkan satu sama lain. Ibu Iya, makasih iya. banyak ya. Iya. Makasih. Teh Febi, terima kasih banyak. Saya doakan Teh Febi sehat terus, panjang umur ingkang barokah. Mas Hendra Ya. juga seperti itu sama Mas Hendra, matur nuwun sangat. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebagai penutup aku mau kasih kesimpulan buat pertemuan kita kali ini, bahwa sejatinya sebetulnya kita sudah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Jadi Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher. Ketika Allah sudah sedekat nafas, lalu ada lagi kah yang bisa kita khawatirkan dalam perjalanan hidup ini? Cukup menyambut semua kelimpahan untuk menjadi realita lewat bersyukur selalu gitu. Dan bersyukur itu sejatinya tidak hanya 5 menit bangun tidur atau tidak hanya 5 menit bangun mau tidur gitu. Jadi sebetulnya kapanpun itu 24 jam waktunya untuk bersyukur, dimanapun kapanpun. Jadi memang kita tidak mempersempit harus sebelum tidur atau bangun tidur, enggak, itu cuma alat bantu pertama. Tapi bersyukur itu kapanpun dan dimanapun. Rilis juga sama. TVB ada waktu tepat nggak? Senyamannya aja. Mau kapanpun dan bagaimanapun situasinya silahkan gitu. Terus quantum jam sama. Jadi waktu 24 jam ini atur yang terbaiknya. Cuma memang ada waktu-waktu hening kan, di sepertiga malam terakhir itu sangat disarankan gitu. Di waktu-waktu alfa, di waktu-waktu theta gitu. Pilihlah waktu-waktu yang selaras sama semesta. Dan waktunya 24 jam itu tersebar di waktu itu. Kapan teman-teman memungkinkan untuk melakukan, silahkan lakukan. Karena yang penting adalah praktek. Yang penting adalah praktek dengan sepenuh hati, dengan kesadaran yang luar biasa bahwa semua yang sudah diinginkan itu udah ada. Jadi pada saat melakukan quantum jam-nya, Telina melakukan quantum jam untuk ruko tetap ada, terus aset rumah di Dago terjual. Bayangkan itu sudah terjadi, gitu loh. Rumahnya udah terjadi, terjual, uangnya udah ada. Bayangkan itu semua udah terjadi gitu. Rukonya tetap jadi milikmu, itu udah terjadi gitu. Jadi pada saat quantum jam itu cuma kayak ngelempar cetakan doang, dan hasilnya lepasin aja, jangan melekat dengan apapun. Karena everything is energy. Segala sesuatu itu adalah energi gitu. Dan energi goals yang kita inginkan itu dia berada di energi kebahagiaan, kelimpahan. Jadi lepaskan, rasakan terus rasa itu. Gitu ya teman-teman. Aku thank you so much buat Telina dari Bandung. Makasih, I love you Ami. Banyak ya Allah. Ibu Carmila di Hong Kong. Hanya Allah yang bisa membalasnya dengan Masya berkelimpahan. Allah. Ibu Eli makasih banyak. Ibu Matur nuwun. Kita thank you so much dari Bangka Belitung. Makasih banyak Ngaji Roso yang udah menjembatani kita semua menjadi satu keluarga di sini. Ada hal yang membedakan memang dari teman-teman lain dengan kita gitu. Di Ngaji Roso ini menjembatani
begitu banyak teman-teman menjadi satu keluarga yang kompak untuk saling support. Ada yang nggak bisa rilis, teman-teman lain bantu rilis. Ada yang nggak bisa quantum jam, teman-teman lain bantu gitu. Jadi ada satu ruang di mana kita merasa jadi satu keluarga gitu. Dan ruang itu selalu dipertemukan gitu, dipertemukan dalam frekuensi yang sama. Tidak merasa lebih satu sama lain. Di sini juga aku mau bilang, aku bukan guru, aku bukan coach, aku juga bukan apapun itu, bukan, sama seperti teman-teman, masih sama dalam proses bertumbuh bersama. Ayo bareng-bareng kita jadi sahabat, jadi teman, jadi saudara. Ayo kita sama-sama bareng gitu, sama-sama bareng bertumbuh gitu. Nah, rasa kebersamaan itulah sebenarnya yang dibutuhkan saat ini. Merasa ada teman yang mendengarkan, merasa ada teman yang peduli gitu. Nah, rasa pertemanan ini yang ditularkan selalu gitu. Bagaimana pada akhirnya materi ini pay it forward ya teman-teman, lanjutkan lagi ya kebaikan ini untuk teman-teman yang lain. Seperti yang udah dilakukan oleh Ibu Karmila, nolong teman-teman yang lain. Terus ada teman-teman di Bandung juga nolong teman-teman yang lain. Keindahannya sebetulnya ada di situ. Dimana kita merasa ada ruang, kita kumpul, ruang kita cerita, ruang kita saling menolong. Dan mungkin per periode entah 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali kita akan ketemu langsung gitu. Kemarin di Jakarta, berikutnya nanti kita di Yogyakarta. Begitu Ya, teman-teman, makasih banyak ya semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya ya. Terima kasih. Dah.